Gadis itu memohon belas kasihan dengan putus asa. Palm hanya menatap dingin, lalu sebuah lingkaran sihir menyala terang di pergelangan tangannya. Detik berikutnya gadis itu diselimuti api, merasakan takdir yang mereka siapkan untuk Palm. Pagi itu hidup Palm dimulai dengan siraman air dingin yang membekukan. Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya hanya karena tatapan matanya yang dianggap menantang. Lalu datanglah sekelompok petualang memilih Palm untuk sebuah tujuan yang mengerikan. Ini bukanlah kesempatan melainkan tiket satu arah untuk menjadi umpan monster. Karena di dalam portal monster-monster buas selalu lapar menanti mangsa. Sebuah goresan pisau menjadi tanda bahwa dialah yang akan dilempar pertama kali. Di balik gerbang itu tersembunyi harta karun yang memikat jiwa-jiwa serakah. Mereka melangkah masuk ke dunia lain, sebuah hutan raksasa yang terasa asing. Terikat rantai Palm, justru merasakan aura bahaya yang semakin pekat di sekitarnya. Mereka yang menyebut diri berpengalaman, bahkan tak menyadari bayangan yang mengintai. Pekikan sang gadis memecah keheningan. Sebuah penyergapan yang sempurna, rencana mereka gagal total. Sang umpan bahkan belum sempat digunakan. Sang pemimpin panik berteriak agar umpan segera dilemparkan ke depan. Namun rekannya malah lari mencoba kabur dari takdir yang mengejar. Tapi sebuah cakar raksasa menariknya menenggelamkannya ke dalam tanah. Sang pemimpin pun menyusul tersambar lidah monster dan lenyap dalam sekejap. Dengan napas terakhir gadis itu menatap Palm harapan satu-satunya. Tapi tatapan Palm begitu kosong. Amarah gadis itu meledak. Kenapa budak sepertimu tidak patuh? Dia sungguh tak sadar monster-monster ini bukanlah tandingan bagi Palm. Dengan tenang Palm mengambil tongkat dan cincin sihir dari mereka yang telah tumbang. Badai api seketika berkobar. Setiap makhluk yang mendekat langsung menjadi abu. Dalam sekejap area itu menjadi sunyi, hanya menyisakan Palm yang berdiri tegak. Gadis itu satu-satunya yang tersisa kembali memohon untuk diselamatkan. Namun di wajah Palm yang terpancar hanyalah amarah yang membeku. Palm tidak akan pernah memaafkan siapapun yang mempermainkan nyawa orang lain. Saat Palm melangkah keluar dari portal sendirian, seluruh kota terhenyak. Bagaimana mungkin seorang budak kembali hidup-hidup dari tempat itu? Tak ada yang tahu. Di dalam diri pemuda itu bersemayam jiwa pahlawan dari masa depan. Dialah satu-satunya yang selamat saat para pahlawan terkuat melawan naga legendaris Gornale. Sebagai petualang terakhir, dia telah berjuang hingga titik penghabisan. Namun kekuatannya seorang diri tak mampu membendung bencana sebesar itu. Pemandangan orang yang dicintainya sirna di depan mata Ita adalah luka yang terlalu dalam. Mungkin penyesalan dan kebencian itulah yang memutar kembali sang waktu. Karena saat membuka mata, dia kembali ke 6 tahun di masa lalu, terkurung sebagai budak. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Lord Abyss. Laporan itu terasa mustahil. Bagaimana mungkin umpan selamat sementara para petualang musnah? Ini menyalahi semua strategi penaklukan portal yang pernah ada. Seorang budak seharusnya tidak punya jalan untuk kembali seorang diri. Lalu bawahannya melaporkan fakta yang lebih mengejutkan. Dia memiliki lingkaran sihir. Di mata Abyss, seorang budak yang punya kekuatan sihir adalah ancaman tersembunyi. Dendamnya pada serikat pedagang bisa menjadi risiko yang sangat besar. Dan laporan penutup itu membuatnya terdiam. Budak tersebut kini sedang mendaftar sebagai petualang. Abyss terperanjat dari kursinya saat mendengar nama Lord Traken disebut. Jika petinggi sekaliber itu turun tangan, artinya masalah ini luar biasa serius. Setelah karyawannya pergi, Abyss merenung. Buddha adalah sebutan bagi mereka yang terjerat utang pada pasar gafur. Gagal membayar tepat waktu, maka kebebasanmu akan direnggut, dan kau dipaksa menjadi Buddha. Nasib malang inilah yang menimpa Palm. Utang orang tuanya membengkak setelah mereka tiada akibat penyakit. Harga lumut hitam yang terus meroket membuat utang mereka mencapai 10.000 meso. Palm pun dipaksa menanggung beban itu, menjadi Buddha, untuk melunasi utang raksasa peninggalan orang tuanya. Dan kini sosok yang menyimpan dendam pada pasar gafur itu ada di hadapannya. Palm duduk dengan tenang bernegosiasi langsung dengan Abyss, tangan kanan sang penguasa pasar. Pria itu menawarkan perubahan kontrak dari budak menjadi petualang peringkat F. Palm tersenyum tipis, menuntut peringkat E. Abyss mencibir, peringkat E hanya untuk veteran. Seorang Buddha tak punya pengalaman apa-apa. Tatapan Palm menajam. Selama 3 tahun aku puluhan kali dijadikan umpan. Bukankah bertahan hidup adalah keahlian terhebat seorang petualang? Aku masih di sini, itulah buktinya. Argumen Palm telak dan tak terbantahkan. Abyss merasakan aura aneh dari pemuda ini, lalu mengusulkan sebuah ujian. Palm harus bergabung dalam sebuah tim menuju portal maut, tempat 12 tim sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Keesokan harinya, Palm bertemu dengan timnya 4 petualang veteran yang memandangnya sebelah mata. Mereka membanggakan kekuatan tim, meremehkan Palm yang dianggap lemah. Di mata mereka, Palm hanyalah bocah lugu, tanpa menyadari bahwa ingatan dari kehidupannya yang lalu telah bangkit. Misi mereka adalah menjara sisa-sisa peninggalan dari 12 tim yang telah gugur. Hadiah besar menanti, namun suasana di dalam portal terasa begitu mencekam.
Mereka memutuskan untuk membangun kemah di atas pohon demi keamanan. "Kau istirahat saja bocah baru," ujar salah satu dari mereka menganggap Palm tak berguna. Tak lama kemudian, sebuah kemah yang kokoh berhasil didirikan. Mereka pun membagi diri menjadi 2 tim untuk mulai menjelajah. Jika bahaya datang, semua harus segera kembali ke pangkalan. Chef salah satu anggota tim mencoba berbasa-basi berpura-pura iba pada nasib Palm. Namun fokus Palm tertuju pada jejak aneh di tanah mengabaikan perkataan Chef. Pencarian hari itu nihil, mereka pun kembali ke kemah. Mereka makan dan minum bersama. Saat malam tiba, tim itu diam-diam mendekati tenda Palm. "Apa dia sudah tidur?" bisik Chef, memastikan targetnya tak berdaya. Tentu saja Palm sudah pingsan akibat obat tidur yang mereka campurkan ke dalam makanannya. Rencana mereka keji, singkirkan si Buddha, maka hadiah untuk 5 orang bisa mereka bagi berempat. Chef mengangkat belatinya tinggi-tinggi bersiap menghabisi nyawa Palm. Bila pisau itu melesat turun mengarah tepat ke sosok yang terbaring di bawah selimut. Namun yang mereka temukan hanyalah kekosongan. Teriakan panik pecah. Palm sudah menghilang. Mereka tak percaya bagaimana mungkin ini terjadi. Perintah untuk mencari segera diteriakkan. Tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang seluruh area perkemahan. Dari kejauhan Palm menyaksikan gudang perbekalan mereka dilalap si jago merah. Chef langsung sadar siapa dalangnya, tapi kepanikan lain muncul. Dari kegelapan sesosok makhluk lendir raksasa bangkit membentuk wujudnya yang mengerikan. Chef akhirnya mengerti semua ini adalah jebakan yang dirancang oleh Palm. Mereka telah dijadikan umpan untuk memancing keluar monster itu. Salah satu dari mereka langsung terlempar jauh. Para petualang veteran itu kini berjuang mati-matian sementara Palm mengawasi dari kejauhan, memegang kendali permainan. Palm mendengus kesal. "Ini konyol. Kalau mau menjebakku, seharusnya mereka tidak sebaik ini. Mereka menjadikanku umpan di portal tempat 12 tim veteran telah gagal." Kecurigaan Palm terbukti. Bos area ini memang monster itu, persis seperti dugaannya. Chef berlari panik menyadari jenis monster ini membuat posisi mereka sangat tidak menguntungkan. Max bertanya pada ketuanya, "Monster apa itu?" Jawabannya singkat, "Sepertinya Gold Slime." Itu adalah bos langka dari portal merah makhluk yang sangat jarang ditemui di dunia Maple. Seluruh tubuhnya adalah asam murni musuh alami bagi petarung jarak dekat seperti mereka. Max berteriak, "Chef awas!" Ia mendorong rekannya menjauh dari serangan mendadak itu. Chef terkesiap kaget. Serangan apa barusan? Chef sadar monster itu juga punya serangan jarak jauh. Max panik saat memahami situasinya. Ia baru sadar panah asam itu ditembakkan dari tubuh monsternya sendiri. Chef memberi komando. "Tenang semua, mundur. Kemampuan itu punya jeda 1 menit. Melihat jeda dimulai, Tom melesat ke arah Max sambil berteriak, "Masih ada kesempatan." Sambil mengayunkan pedang, ia berteriak, "Biar aku yang urus monster ini." Tapi Chef melarangnya. "Kita harus menyerang bersama." Namun serangan slime itu sudah mementalkan Tom. Max terpaku tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Seharusnya masih ada 10 detik jeda. Tiba-tiba monster itu menembak lagi. Palm menatap monster yang terdiam itu. Sepertinya sudah berakhir, gumamnya. Palm merenung. Ternyata ucapan Chef memang tidak salah. Gold Slime memangsa item untuk memperkuat diri dan mengurangi jeda kemampuannya. Sekarang Palm paham. Ukuran abnormal dan jeda skill yang singkat inilah penyebab kegagalan tim sebelumnya. Monster ini sudah berevolusi ke level portal kuning, bukan lagi tandingan petualang tingkat 1. Palm yakin tak ada lagi item tersisa di sana. Misinya dianggap gagal. Tiba-tiba Palm teringat tantangan abis sambil menunjukkan sebuah gulungan kertas. Seringai tipis terukir di bibir Palm. Tantangan itu ia terima. Makhluk itu berbalik mengunci target pada pendatang baru. Serangan telak pun mendarat di tubuhnya. Dari kejauhan Palm mengamati pertarungan dengan saksama. Mustahil apa? Karena pertahanannya, serangan langsung ke inti, sama sekali tidak mempan. Palm menghitung, butuh setidaknya 5 serangan lagi. Tapi ia hanya tersenyum, bukan masalah besar. Dengan seringai Palm bertekad, membuktikan monster itu salah. Ia harus mengenai titik yang sama, tanpa celah kesalahan. Palm pun mengambil tantangan mustahil, yang takkan berani dicoba penyihir biasa. Namun Palm bukan penyihir biasa. Ia adalah telekinetik terhebat yang pernah ada di dunia ini. Sebuah gelar yang ia sandang dari kehidupannya yang lampau. Panah api melesat ke arah monster, tapi makhluk itu bergerak lincah, memamerkan kecepatan luar biasa. Namun Palm hanya bergumam percuma saja, sambil menyiapkan serangan berikutnya. Proyektil kedua tepat sasaran dan meledak, sebuah inti kini terlihat di tengah tubuhnya. Titik lemahnya terbuka, Palm melesat maju menyiapkan serangan pamungkas dengan seluruh kekuatannya, tapi ia tak menyadari. Slime itu melancarkan serangan balasan yang licik. Sambil tersenyum, Palm bersiap mengakhirinya. Panah api meluncur deras dari busurnya. Lalu ia menarik busurnya lagi, mengubah panah menjadi tombak raksasa dan melemparkannya. Palm memanfaatkan momentum untuk berayun di pohon. Matanya tak pernah lepas dari target.
Tubuh monster itu hancur berkeping-keping. Asap menghilang menyisakan medan laga yang sunyi. Palm mendarat dengan mulus di tengah puing. Tiba-tiba sesuatu melayang mendekat. Inti monster itu melayang lembut tepat ke arah tangan Palm yang terulur. Jemarinya menggenggam inti itu. Proses penyerapan dimulai, energi dahsyat membanjiri tubuh Palm. Dengan tenang Palm melapisi dirinya dengan perisai sihir. Di ruangan lain, ia duduk berhadapan dengan seorang pria misterius. Aku sudah kembali, ucapnya singkat. Pria dengan penutup mata itu hanya menatapnya tanpa sepatah kata pun. Atmosfer di ruangan itu terasa tegang. Bukan sekadar pamer kekuatan rupanya, komentar pria itu dengan nada dingin. Ia lalu bertanya, mengapa Palm kembali seorang diri tanpa barang berharga itu? Palm dengan santai menjelaskan para anggota lain, mereka mengincar milikku. Palm menceritakan bagaimana ia sengaja menjauh untuk menghindari konflik yang tak perlu. Naas mereka malah bertemu dengan monster penjaga. Seharusnya mereka semua sudah berakhir di sana. Pria itu habis bertanya hati-hati, jadi mereka berakhir di tangan monster itu. Palm mengungkap fakta mengejutkan. Itu Gold Slime. Seketika habis paham, makhluk legendaris itu pasti telah meluluhkan semua barang di dalam portal. Wajahnya memerah menahan amarah. Semua barang sewaan dari serikat pedagang hancur lebur, kerugian yang sangat besar. Tapi ada satu kejanggalan. Bocah ini berhasil keluar hidup-hidup. Aturan portal sudah jelas. Pertama, ada batasan jumlah orang yang bisa masuk. Kedua, level kesulitan dan tingkatan sihir menjadi penentu siapa yang boleh masuk. Dan yang terpenting, portal akan hancur setelah ada yang berhasil keluar. Kesempatan hanya datang sekali. Abis langsung menyimpulkan, portal itu sudah musnah dan hanya Palm satu-satunya yang selamat. Abis menarik napas. Apapun alasannya, faktanya adalah kau telah gagal. Tunggu dulu, sela Palm tangannya mengepal. Ceritaku belum selesai. Ini tentang Gold Slime itu. Abis tergagap tak percaya. Namun sedetik kemudian sebuah kemungkinan luar biasa terlintas di benaknya. Dengan seringai penuh percaya diri Palm mengungkap rahasianya. Inti monster itu sudah kuambil. Abis terbelalak kaget. Aku menyerap mana stone-nya. Dan sekarang aku penyihir lingkaran kedua. Palm menegaskan ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Palm lalu menagih janji peringkat E yang seharusnya ia dapatkan. Tapi abis langsung memotongnya. Peringkat D, aku tawarkan langsung peringkat D. Tentu saja Palm terkejut. Abis mencondongkan tubuhnya ke depan dengan antusias. Bekerjalah untukku, dan kau akan mendapat perlakuan setara peringkat C, Sham. Tanpa ragu, Palm langsung menandatangani kontrak itu. Abis tersenyum licik. Perlakuan peringkat C untuk seseorang yang baru saja naik level. Ini adalah investasi besar. Bagaimanapun tingkatan sihir adalah segalanya di dunia petualang. Itu adalah simbol kekuatan mutlak. Abis menyimpulkan dalam hatinya. Bocah ini benar-benar di luar nalar. Normalnya menyerap mana stone saja tidak cukup untuk melompat ke lingkaran sihir selanjutnya. Ia teringat ucapan Palm, hanya insting untuk bertahan hidup. Abis menyeringai. Insting yang luar biasa. Abis membayangkan potensi pertumbuhan Palm. Dari penyihir biasa kini, ia setara dengan penyihir lingkaran kedua dalam sekejap. Potensi pertumbuhannya sungguh mengerikan. Dengan mata berbinar penuh ambisi, Abis tahu ia harus memiliki Palm. Palm merasakan perubahan atmosfer itu. Segalanya berjalan lebih cepat dari perkiraannya. Pria di depannya ini terlihat sangat menginginkannya. Di tempat lain, sebuah portal raksasa terbuka menandakan sebuah event besar akan segera dimulai. Penyerbuan portal merah pertama, sebuah misi untuk 100 orang siap diluncurkan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Serikat Pedagang Garmat dan seluruh guild. Tidak masalah, kata Palm. Aku juga sedang terburu-buru. Ayo kita percepat rencananya. Palm menatap Abis, tapi aku butuh bantuanmu. Abis menjawab cepat, katakan saja. Dengan santai Palm menadahkan tangannya. Pinjamkan aku uang. Abis menyalakan cerutunya berpikir sejenak. Keberanian macam apa ini? Bocah ini benar-benar keterlaluan, gumamnya. Banyak yang bilang era portal dimulai oleh para petualang. Tapi itu adalah jebakan penyihir hitam yang menyingkirkan banyak pahlawan dan menghancurkan masa depan dunia Maple. Monster yang tersisa menjadi jauh lebih kuat membuat umat manusia di ambang kekalahan. Kehancuran dunia Maple tinggal 3 tahun lagi. Dari jendela Abis memperhatikan Palm meninggalkan gedung megahnya. Sambil berjalan keluar Palm memasukkan uang ke sakunya. Meskipun belum cukup, ini awal yang bagus, pikirnya. Lagi pula portal merah untuk 100 orang itu punya syarat mutlak, hanya penyihir lingkaran kedua yang boleh masuk. Serikat Garmot punya rencana lain. Investasi mereka pada Palm punya tujuan tersembunyi portal itu sendiri. Memborong item sekarang adalah pilihan yang konyol, harganya terlalu tinggi untuk levelnya saat ini. Langkah Palm membawanya menyusuri jalanan menuju sebuah pintu masuk yang mencurigakan. Ia mengamati suasana di sekelilingnya.
Seorang pria menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang di pasar budak Lit. Ada yang bisa kubantu?" Penjual itu bertanya dengan santai, mencari rekan seperti apa mekanik, atau mungkin seorang petarung. Dengan tatapan dingin, Palm menjawab, "Aku sudah punya pilihan. Antar aku padanya." Ekspresi si penjual berubah. Ia tak bisa membaca arah pikiran pemuda misterius ini. Mereka melewati area yang suram menuju sebuah sel khusus. "Orang yang kau cari ada di dalam," tunjuknya. Pria itu ragu. "Apa kau yakin dengan orang ini?" Tanpa goyah, Palm hanya mengiyakan. Di sana terpasung di dinding sesosok pria. Terlihat, Palm mengamatinya lekat-lekat dalam diam. Dugaannya terbukti. Inilah dia, orang yang selama ini dicarinya. Di kehidupan sebelumnya, kepergian sosok inilah yang menjadi pemicu kehancuran dunia. Sang pahlawan kapak Eren dikhianati oleh murid satu-satunya yang pernah ia miliki. Debo si penakluk pahlawan. Insiden itu adalah awal dari segalanya, sebuah pertunjukan kekuatan yang mengerikan. Tahanan itu menatap tajam. "Kau datang untukku." Dengan dingin ia mengusir pergi. Si penjual langsung meminta maaf, berbisik kalau pikiran tahanan itu sedikit terganggu. Mendengar itu, rahang Debo mengeras menahan amarah yang membara. Penjual itu terus menghinanya, tapi Palm hanya tersenyum tipis, seolah menikmati pertunjukan. Nama Debo memang menjadi salah satu yang paling bersinar setelah hari terakhir itu. Bahkan dianggap sebagai saingan beratnya. Debo menyeringai sinis, "Jadi berapa kau akan membayarku?" "Kau kelihatan seperti bocah kaya," tantangnya. 1 juta meso. "Sanggup, tuan muda." Kenyataannya Debo sangat butuh uang. Ia berjuang demi adiknya yang kondisinya kian memburuk. Kalau tak punya uang, pergi saja. Tapi Debo terdiam saat Palm mulai merogoh sakunya. Mata Debo membelalak. Pandangannya terpaku pada gerakan tangan Palm. Palm mengeluarkan setumpuk uang tebal. "Benar, 1 juta meso." Keduanya terperangah. "Itu asli?" tanya si penjual. "Kau serius?" sambung Debo tak percaya. Debo tertunduk, tak bisa berkata-kata. Palm pun mulai menyebutkan syarat-syaratnya. Kontrak 1 tahun bagi hasil dan prioritas memilih item portal. Si penjual langsung paham situasinya. "Ini kontrak anggota tim, bukan perbudakan," jelas Palm, sambil menyodorkan dokumennya pada Debo. Debo langsung merebut kertas itu. Tak ada lagi jalan untuk mundur sekarang. Ia menggigit ibu jarinya, siap membubuhkan segel. Demi sang adik, ia tak ragu sedikit pun. Melihat itu, Palm tersenyum tipis. Rencananya berjalan dengan sempurna. Kontrak selesai, mereka langsung menuju portal. "Biar aku yang urus," kata Debo tak sabar. Palm menatapnya tajam. "Buktikan kalau kau memang pantas dihargai sebesar itu." Sambil menyeringai, Debo berjanji, "Aku akan bekerja lebih keras dari siapapun." Kini mereka sudah berada di dalam hutan. Debo memanggil bos barunya. "Bos, terima kasih senjatanya, tapi aku biasanya pakai pedang. Bagaimana kalau kita tukar saja?" Palm menjawab dengan tenang, "Mulai sekarang senjatamu adalah kap." Debo mengamati sekeliling. "Jadi, inikah tempat ujian untukku?" Sebuah portal merah untuk 8 orang. Palm mengangguk. Debo bingung, di mana anggota tim yang lain? "Bos sepertimu pasti punya tim hebat. Setidaknya, kita butuh seorang penyembuh," argumennya. Palm hanya diam menatapnya. Debo mulai gugup. "Kenapa kau melihatku begitu? Jangan-jangan bos itu seorang..." Palm memotongnya, "Tidak perlu khawatir soal anggota tim yang lain." Debo sempat bernapas lega. Tapi kemudian Palm menunjuk lurus ke dada Debo. "Ada di sini." Debo membeku, otaknya buntu. "Tunggu ini. Tidak mungkin," gagapnya tak percaya. Tanpa basa-basi, Palm langsung menendangnya masuk ke dalam portal. "Berhenti membuang waktuku." Teriakan Debo menggema saat mereka terlempar ke dimensi lain, mendarat di gurun berbatu. "Dasar Palm gila," rutuk Debo. "Portal untuk 8 orang tapi hanya diisi mereka berdua." Ia menggerutu soal senjata anehnya saat tiba-tiba sekawanan monster kayu yang dikenal sebagai Stum mengepung mereka. Debo langsung sadar. Gawat, teriakanku barusan yang memancing mereka. Saat para monster itu menoleh, Palm dengan sigap mendorongnya. "Minggir." Tanpa ragu, Palm maju sendirian. Sebuah proyektil melesat dan menghantam kepala salah satu Stum. Debo hanya bisa ternganga. Rentetan serangan Palm berikutnya semua mengenai sasaran dengan sempurna. Palm menatapnya tajam. "Jangan jadi beban," ucapnya dingin. "Jangan ulangi kesalahan ceroboh itu." Orang ini sebenarnya sekuat apa, sebatin Debo. Sementara itu, di bawah sinar rembulan sebuah kabar mulai tersebar. Umpan telah disebar dan para pedagang pun memakannya. Sebuah laporan masuk. 40 orang yang dibutuhkan sudah berhasil kita kumpulkan. Pertanyaan penting pun diajukan kepada sang pemimpin. Apa kita sudah mendapat izin untuk melanjutkan rencana? Dari dalam bayangan sebuah suara menjawab singkat, "Ya." Sambil memegang gelasnya ia menyeringai. Semua akan berjalan sesuai kehendak orang itu. Ia pun mengangkat gelasnya demi kebebasan dunia Maple. Debo menghampiri dengan sebuah kantung melaporkan,
Aku berhasil mengumpulkan 27 batu mana. Terus jalan perintah Palm singkat. Debo berpikir, dia memang aneh. Tapi kekuatan telekinesisnya bukan main-main. Debo mulai berkhayal tentang uang yang akan didapat, namun lamunannya buyar saat Palm menghentikannya. Tunggu, ucap Palm. Matanya menangkap sesuatu di depan. Sekelompok stum baru muncul. Palm tersenyum tipis, jumlah yang pas. Debo bingung. Pas maksudmu? Palm hanya menatapnya sesaat, lalu berbalik pergi, meninggalkan Debo sendirian menghadapi para monster. Tunggu apa-apaan ini, Debo panik. Ia harus melawan mereka semua dengan senjata yang tak ia kenali. Tak ada pilihan Debo, bersiap bertarung. Dari kejauhan Palm, mengawasi setiap gerakannya. Kau akan segera sadar, Debo, batin Palm. Senjata itu akan membangkitkan kekuatanmu yang sebenarnya. Bagaimanapun bakatnya tak perlu diragukan. Dialah satu-satunya murid yang dipilih oleh pahlawan kapak Eren. Dan benar saja Debo bergerak lincah di antara kepungan monster, menangkis setiap serangan dengan gesit. Palm terkesan. Cepat sekali dia beradaptasi. Bahkan tanpa lingkaran sihir, kekuatannya sudah luar biasa. Tiba-tiba tanah bergetar hebat, gegempa bumi. Debo kehilangan keseimbangan. Bukan, sebuah duri raksasa melesat dari dalam tanah, membuat Debo terlempar ke belakang. Apa itu tadi? Di hadapannya muncul stumpi raksasa. Saat monster itu akan menyerang, Palm melesat maju mendorong Debo menjauh dari bahaya. Palm menatap tajam sang raksasa. Ukuranmu yang besar hanya akan membuatmu jadi sasaran empuk. Debo berpikir sihir pasti bisa melukainya, tapi stumpi itu menahan serangan Palm dengan mulutnya. Lebih cepat dari dugaanku, gumam Palm, seraya melepaskan serangan telekinesis kedua. Namun yang mengejutkan, monster itu berhasil menahannya sekali lagi. Stumpi itu masih berdiri kokoh. Palm berteriak, cepat pergi dari sini kalau tidak mau berakhir mengenaskan. Debo tersadar, bukan serangannya yang tidak mempan, justru karena mempan monster itu sampai repot-repot menahannya. Jadi masalah utamanya adalah cabang-cabang yang melindungi makhluk itu. Debo urus para kroco itu, biar aku yang hadapi si bongsor ini, tanpa menunggu Palm melesat maju. Cepat sekali, batin Debo. Debo berteriak panik, kita butuh rencana, jangan gegabah. Kita harus mundur. Tapi, lagi-lagi stumpi menahan serangan Palm. Debo bergumam, kan sudah kubilang. Tapi sedetik kemudian sebuah proyektil kedua menghantam telak. Hah, serangannya berhasil. Debo tak percaya. Debo akhirnya mengerti Palm menyembunyikan serangan api di balik proyektil pertama monster. Itu tak mungkin menahan dua serangan beruntun. Menghadapi taktik seperti ini, stumpi itu tak berdaya. Debo sadar rekannya ini jauh lebih hebat dari yang ia bayangkan. Debo hanya bisa menggertakkan giginya merasa kesal pada dirinya sendiri. Tiba-tiba beberapa stum kecil menyelinap. Palm, di belakangmu, teriak Debo. Tapi dalam sekejap Palm sudah membereskan mereka. Palm menoleh sinis. Yang sekecil itu saja kau tidak bisa urus. Stumpi raksasa kembali terkena serangan telak. Debu mengepul tebal. Dan di saat itulah Palm melihatnya. Sebuah celah terbuka. Dalam sekejap mata Debo melesat maju menahan serangan yang mengincar bosnya. Aku baru saja menyelamatkanmu, desisnya. Tarik kembali kata-katamu, sahut Palm dingin. Akhirnya kau berguna juga. Kini keduanya bersiap untuk mengakhiri riwayat makhluk mengerikan itu. Ini belum berakhir. Seru Debo melesat dari bawah. Kapaknya terangkat tinggi siap untuk serangan pamungkas. Sambil menyeringai Debo memutuskan, inilah waktunya hidangan penutup. Tanpa ragu dia maju dan menyapu bersih semua rintangan di depannya. Tepat saat Debo akan menyerang monster raksasa itu, berbalik dan mengincarnya. Saat itulah Palm bergerak serangan pusaran api, dahsyat dilepaskan menyambar lurus ke arah makhluk itu. Makhluk itu meraung kesakitan saat api melahapnya. Tenaganya terkuras, Debo pun jatuh berlutut. Palm mendekat dan berkata, kerja bagus. Debo membalas, kau juga hebat. Mereka melangkah melewati sisa-sisa makhluk itu dan melanjutkan perjalanan saat malam turun, menyelimuti kota. Di sebuah meja makan yang sederhana, seorang gadis muda memutuskan untuk segera makan dan beristirahat. Ia menangkupkan tangan mengucap syukur atas hidangannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ia berbalik membukanya perlahan dan bertanya, siapa di sana? Gadis itu menatap sosok di hadapannya mengamatinya dalam diam. Tak lama ia pun mengenalinya. Itu kakaknya. Sambil menunjukkan sekantong koin, pria itu berkata, aku pulang. Adiknya langsung memeluk erat. Selamat datang kembali. Jauh di tempat lain, sebuah pondok terpencil berdiri di tengah hutan, terselubung pekatnya kegelapan malam. Palm melangkah masuk menggenggam erat tongkatnya. Melewati potret-potret usang, ia terus berjalan lebih dalam. Palm menatap sosok tak bergerak di atas ranjang. Wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. Kemudian Palm berbalik pergi dalam diam meninggalkan pondok itu, lenyap di lalap api. Abis memahami situasinya, ini akan menjadi masalah yang sangat besar.
Misi 100 gerbang harus berhasil atau Tuan Raken akan mengambil alih dan semuanya akan berakhir. Semua serikat pedagang besar mengincar portal itu karena barang epik bahkan legendaris menanti di dalamnya. Abis mematikan cerutunya di asbak, tatapannya tajam. Tapi jangan kira ini akan jadi tugas yang mudah. Sama sekali tidak, begitulah penjelasannya. 3 Natasha bersaudari dari serikat Goldrich adalah trio yang sangat kuat bahkan tak bisa ditandingi oleh petualang tingkat 2 dari Gefur. Semua serikat akan mengirim tim terkuat mereka dan serikat pedagang Gefur bisa dengan mudah dilenyapkan oleh mereka semua. Sambil menatap poster wajah Palm, Abis tampak ragu. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka dengan kasar. Siapa yang berani masuk tanpa izin? Kursinya berputar cepat menghadap sang penyusup. Seketika Abis mengenali sosok yang baru saja masuk itu. Itu Tuan Raken yang sudah duduk dengan tenang di sana. Raken bertanya tentang daftar tim pembersih portal, lalu berkata, "Bagaimana menurutmu tentang teman kecilmu itu?" Abis mencoba menjelaskan bahwa Palm punya alasan, tapi Raken langsung memotongnya. Insiden yang menimpa seluruh kelompok chef membuatnya ragu dan keputusannya tidak akan berubah. Dengan satu isyarat tangan Raken, menyarankan tes lain. Aku punya tempat yang sempurna untuk itu. Dan untuk membuatnya lebih menarik, Abis harus mengumpulkan semua kandidat tim yang ada. Seringai Raken melebar. Kali ini akan ada banyak saksi. Sementara itu, di dekat portal Debo dan rekannya baru saja tiba. Ramai sekali gumamnya. Seseorang mendekat dan bertanya, "Kalian tim kelima kan?" Seorang pemimpin tim di depan mengamati sekitar. Lihat ada 2 orang dari kuil Buddha di sana. Para petualang lain berbisik kalau mereka tidak ramah, tapi salah satunya menanggapi dengan dingin. Wajar bagi petualang berpengalaman berpikir begitu. Inilah hukum rimba. Palm mengamati suasana dan langsung paham. Semua di sini adalah profesional sejati sangat berbeda dari kelompok Kruhev. Seorang petualang melihat ke depan dan memberi peringatan. Dia datang. Semuanya sudah berkumpul. Habis memperkenalkan diri dan langsung ke intinya. "Aku di sini untuk memberimu kesempatan membuktikan kemampuan kalian." Seorang ketua tim langsung bertanya, "Kesempatan seperti apa yang kau maksud?" Kemudian Abis mengulurkan tangannya ke arah portal dan menjelaskan tawarannya. "Kesempatan untuk menaklukkan tempat ini." Mata mereka terbelalak tak percaya. Dia serius menyebut 100 gerbang. Pal hanya tersenyum tipis. "Sepertinya kita dapat tantangan spesial." Angka 40 muncul dan Abis memberi aba-aba agar semua mengerahkan kekuatan penuh. Portal itu berdenyut dengan cahaya misterius, memindahkan mereka ke tengah hutan belantara. Sang pemimpin kelompok lain menghela napas. "Apa kita kembali ke tempat yang sama?" Dia melirik penyihirnya. "Bagaimana kalau kita langsung fokus ke bos utamanya saja?" Rencana disetujui. Mereka berpisah berjanji bertemu di titik yang ditentukan. Dari kejauhan Debo dan Pal mengamati kelompok itu pergi dalam diam. Sementara itu, penyihir Dolan memerintah timnya dengan angkuh, "Singkirkan semua yang menghalangi." Tiba-tiba Dolan berhenti melihat sesosok makhluk kecil yang tampak lemah. Cuma begini, dengan remeh, dia melancarkan serangan energi dahsyat. Merasa pertarungan ini membosankan, Dolan berkata, "Cepat ambil batu sihirnya." Namun di luar dugaan makhluk kecil itu, berdiri tegak tanpa goresan sedikit pun. Dolan terkejut. "Mungkinkah sihirku dipantulkan?" "Hati-hati kalian semua," teriak Dolan panik. Seketika tanah di sekitar mereka bergetar hebat saat makhluk-makhluk serupa muncul mengepung. Setelah pertarungan sengit kelompok itu, terengah-engah di antara para monster. Salah satu dari mereka mengeluh. "Monster ini jauh lebih tangguh dari biasanya. Apa sebenarnya rencana kalian ini?" Dia sadar strategi ini hanya akan menguras tenaga mereka sebelum bertemu sang bos. Dengan nekat Dolan memutuskan untuk melanggar aliansi dan langsung menuju bos. Pal yang mengamati dari jauh sudah menduga hal ini akan terjadi. Debo menggerutu kesal. "Makhluk itu sangat kuat dan kau hanya diam saja." Namun Pal menjawab tenang, "Hanya ada 3. Santai saja." Debo mendesak agar tidak membuang waktu, dan Pal pun setuju untuk bergerak. "Kita habisi bosnya dulu," usul Debo, tapi Pal menolak berantas para pengikutnya dulu. Pal menjelaskan bahwa mengalahkan monster kecil adalah kunci untuk menghadapi pertarungan utama yang berbahaya. Debo mendengus, "Kau selalu bertingkah seolah tahu segalanya." Pal menatap ke arah portal. "Aku merasakan aura yang sangat jahat dari sana." Di sisi lain, kelompok Dolan terus merangsek masuk lebih dalam. Tiba-tiba salah satu anggota menunjuk sesuatu yang aneh di depan mereka. Dolan menemukan portal keluar, tapi mendadak salah satu rekannya tertawa terbahak-bahak. "Apa yang lucu, hentikan tawamu bodoh," bentak Dolan. Dia mencengkeram rekannya. "Kau akan memancing semua monster di sekitar sini." Tapi pria itu tak bisa berhenti. Apa yang terjadi padaku?" Tak lama kemudian, seluruh anggota tim mulai tertawa histeris, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Dolan sadar ini adalah racun. Dia harus kabur bahkan jika harus sendirian. Namun saat berbalik, monster jamur raksasa telah berdiri di sana menutup jalan keluarnya. Terkena racun, Dolan pun ikut tertawa sebuah tawa kosong yang menakutkan.
Pemandangan beralih ke sebuah sungai yang diapit tebing-tebing raksasa. Debo menyadari Pal belum mengeluarkan kekuatannya sama sekali hari ini. Tiba-tiba sebuah sinyal suar melesat ke langit. Tanda pertemuan. Saat tiba sang pemimpin berseru kaget, kita berhasil menemukan bosnya. Tapi dia sadar ada satu kelompok yang hilang. Meski begitu dia memutuskan untuk memulai penjelasan toh, sebagian besar sudah berkumpul. Seseorang mengingatkan bahwa kelompok penyihir Dolan belum tiba, tapi sang pemimpin mengabaikannya. Tak ada waktu lagi, dia mengumumkan kalau mereka telah menemukan sang bos. Di hadapan mereka kelompok Dolan telah dilumpuhkan oleh jamur beracun kegilaan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Hanya mendengar namanya saja, mata para petualang langsung terbelalak ngeri. Seketika mereka sadar perburuan bos harus dihentikan dan portal pelarian harus segera ditemukan. Tapi Debo menoleh pada Palm bertanya apa monster itu benar-benar berbahaya. Palm menjawab tanpa basa-basi. Inilah bos terburuk yang bisa kita hadapi di level ini. Kau dengar itu? Ya kak, gue kotoh. Dengan tenang Palm menjelaskan karena spora mereka harus menyerang dari jauh. Tapi ada masalah besar. Serangan itu takkan mempan. Karena monster itu sangat kuat dan secepat kilat. Pemimpin mereka pun memberitahu kenyataan pahit. Sialnya sang bos menghalangi jalan keluar. Mustahil kabur tanpa melawannya. Debo langsung menyombongkan diri mengatakan, monster itu bukan apa-apa, dan panah apinya yang hebat akan melibasnya. Namun Palm langsung membungkamnya dengan tatapan kesal. Debo mencoba membantah, tapi Palm memperingatkan, kita akan tamat jika maju tanpa rencana. Lalu dengan tegas ia bertanya, kau pikir panah apimu bisa menggoresnya? Palm menjelaskan jamur kecil saja sudah sekeras baja, jadi bisa dipastikan bosnya adalah tanker sejati. Seorang petualang menggerutu, tapi sang pemimpin memotongnya. Tak ada waktu untuk ini. Kita harus cari cara sekarang. Palm mengangkat tangan memberikan penawaran mengejutkan. 50.000 meso. Sang pemimpin menatapnya tajam dan bertanya apa maksudmu? Palm pun menjelaskan perhitungannya. 50.000 meso per orang, dan karena ada 30 orang di sini, totalnya 1,5 juta. Lalu ia melanjutkan, jika kalian bayar aku dan Debo akan jadi umpan. Mata Debo terbelalak. Apa yang Palm katakan barusan? Sang pemimpin petualang langsung berteriak marah. Jangan sombong kau. Ia menegaskan bahwa bos ini bukanlah lawan yang mudah untuk dipancing. Dan Palm jangan berpikir taktik rendahannya itu akan selalu berhasil. Jika Palm gagal nasib, semua orang akan berakhir karena rintangan di depan sangatlah sulit. Ia lalu menunjuk Debo dengan tatapan meremehkan. Apa yang bisa dilakukan penyihir dua lingkaran dan seorang pesuruh yang bahkan belum bangkit kekuatannya? Hah, kesal dengan ucapan itu Debo bergumam dalam hati. Orang ini cari gara-gara dan aku tak mau jadi umpan. Palm membalas. Lalu apa rencanamu? Jika ada cara lain kalian takkan menyalakan suarkan. Palm lalu mengklarifikasi kalau tim mereka terdiri dari satu penyihir lingkaran kedua dan satu penyihir lingkaran pertama. Sontak Debo menatap tangannya sendiri bertanya-tanya, tunggu, sejak kapan itu terjadi? Reaksinya sangat terkejut. Sang pemimpin bertanya heran, bukannya timmu hanya punya satu penyihir dua lingkaran? Tiba-tiba seorang petualang menyela, tunggu sebentar. Dia bersedia bernegosiasi. Dia berkata, kami akan bayar jika kalian benar-benar menjadi umpan, tapi kami tak punya uang sebanyak itu sekarang. Palm menjawab, tak masalah. Bayar saja setelah kita keluar dari sini. Jika kami tak kembali, anggap saja itu pengorbanan kami. Tapi ada satu syarat. Semua orang harus setuju. Jadi Palm memerintahkan, putuskan sekarang juga. Dekat portal sang bos jamur dengan aura mengerikan tengah mengelilingi para petualang yang tak berdaya. Tiba-tiba sebuah serangan dahsyat menghantam kepala monster itu. Saat sang bos menoleh Palm berteriak pada Debo untuk bergerak, Debo mengeluh, kenapa kita harus melakukan ini? Monster itu berbalik dengan kecepatan kilat ke arah mereka, membuat mata Debo terbelalak kaget. Semuanya lari aktifkan portal sebelum umpannya kalah. Para petualang lain langsung berlari gila menuju portal pelarian. Tiba-tiba Debo dihadang oleh segerombolan monster kecil yang muncul untuk menyerangnya. Sambil berteriak, Debo sadar mereka tak mudah dikalahkan. Ia segera menyiapkan serangan dan berkata pada para monster itu, pergi dari sini. Sebuah tebasan eksplosif dahsyat menghantam semua makhluk di sekelilingnya. Tapi tiba-tiba, sang bos jamur sudah berada tepat di belakangnya siap untuk menyerang. Dari kejauhan Palm menembakkan panah api untuk menahan laju para monster kecil. Lalu ia kembali menembak sang bos dengan panah lain. Debo berdiri di depan Palm dan berteriak, monster itu mengejar kita. Lalu ia kembali menembak sang bos dengan panah lain. Debo berdiri di depan Palm dan berteriak, monster itu mengejar kita. Melihat itu, monster raksasa itu mengamuk dan langsung melompat mengejar mereka dengan murka. Di udara Debo menoleh ke arah monster itu sambil mengacungkan jari tengahnya dengan tatapan menantang. Serangan Palm menghantam sang bos dengan telak, menciptakan ledakan dahsyat saat mereka bertiga jatuh bebas. Mereka terus meluncur ke bawah langsung menuju sungai di dasar tebing. Begitu muncul dari air,
Debo langsung menggerutu. Jamur sialan itu hampir membuatku tamat. Dia lalu berbalik dan bertanya, sebenarnya apa-apaan makhluk itu? Sambil memeras bajunya Palm, menjawab santai, itu bosnya. Dan mereka harus bersiap lebih matang kalau mau menaklukkan monster itu. Debo hanya terdiam tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tunggu, kamu serius kita akan melawan benda itu? Palm mengiyakan dengan tenang, membuat Debo langsung meledak. Kamu sudah gila ya? Bukankah rencana kita hanya jadi umpan lalu kabur? Dia terus mengomel merasa tugasnya sebagai umpan sudah selesai, dan ini waktunya untuk pergi. Panah, api saja tidak mempan Kiik. Tapi Palm menjelaskan situasinya sudah berbeda. Para saingan sudah tidak ada, jadi mereka bisa menjadi umpan utama, dan bahkan dapat bonus tambahan. Lalu dia bertanya dengan tajam. Jadi apa masalahnya kamu mau mundur dari kontrak? Debo langsung menyangkal tapi tetap bersikeras. Kalau begitu kamu harus memberiku bonus untuk yang satu ini. Palm pun setuju begitu saja. Debo kemudian bertanya bagaimana cara mereka mengalahkan makhluk itu, karena serangan jarak dekat dan jauh sama-sama gagal. Dia tidak mau berakhir sia-sia. Dia menuntut dengan cemas. Setidaknya kamu punya rencana kan? Sementara itu, di luar Abyss dan Raken mengamati portal. Para petualang mulai berhamburan keluar. Mereka heran, kenapa secepat ini untuk portal 40 orang? Abyss mendekati salah satu petualang dan mendengar kabar yang mengejutkan. Mereka gagal. Pria itu menjelaskan bahwa kelompok Dolan telah musnah dan Palm masih di dalam menjadi umpan agar yang lain bisa selamat. Dengan suara bergetar petualang itu, berkata mustahil mengalahkan bos portal itu hanya dengan kelompok mereka. Abyss hanya menatapnya tanpa ekspresi. Wanita itu mencoba membela diri. Bosnya itu jamur racun, kegilaan yang terkenal, tidak ada yang bisa kami lakukan. Tapi Abyss memotongnya dengan dingin menuduhnya kabur seperti pengecut. Saat Abyss hendak pergi petualang itu menghentikannya. Dia berargumen kelompok Palm belum keluar dan portalnya masih aktif, artinya mereka pasti masih bertahan. Tapi Abyss membantahnya, mereka tidak akan selamat. Lagi pula, petualang itu sendiri yang bilang bosnya adalah jamur racun kegilaan yang mengerikan. Dia lalu berkata, jika mereka memang mau menunggu, silakan tunggu sendiri, karena dia tidak punya waktu untuk hal sia-sia seperti itu. Sambil pergi, dia bergumam benar-benar tidak berguna. Abyss menyimpulkan mereka hanya sedang sial. Dia melanjutkan dalam hatinya bahkan penyihir tingkat 2 pun takkan berani berpikir untuk melawan jamur itu. Petualang biasa tidak ada gunanya baginya. Namun di dalam portal ceritanya sama sekali berbeda. Palm tahu orang yang ia cari adalah seseorang yang mampu melampaui batas mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Dan dialah orang yang paling cocok untuk itu. Sambil menyiapkan tongkatnya dia menyatakan, waktunya perburuan dimulai. Strategi untuk melawan bos itu sebenarnya sederhana. Jaga jarak dan serang dengan sihir jarak jauh yang kuat. Masalahnya makhluk itu jauh lebih cepat dan kuat dari yang lain. Belum lagi ia bisa menyemburkan racun, sambil mempersiapkan serangannya. Palm berpikir, jika aku memakai telekinesis untuk memutar panah ini, kekuatannya akan meningkat drastis. Gabungan proyektil energi itu melesat dengan kecepatan tinggi, seolah membelah udara. Sebuah keahlian yang hanya bisa ia gunakan. Sebuah teknik yang ia temukan saat memikirkan cara menciptakan peluru yang mampu mewujudkan hal mustahil. Sambil melepaskan jurusnya Palm, menggumamkan nama tekniknya revolver. Serangan itu menghantam kepala sang monster dengan telak. Energi sihir terus menembus tubuh makhluk itu. Palm mengamati dengan cermat menganalisis hasil serangannya. Proyektil energi kedua menghantam sebatang pohon hingga hancur berkeping-keping. Meski begitu sang monster tetap berdiri. Palm langsung paham situasinya. Dia meleset dari titik intinya. Tiba-tiba ledakan lain menghantam tubuh bagian atas monster itu. Palm menyimpulkan sulit memakai revolver sambil bergerak dan kelemahan terbesarnya adalah jeda waktu antar tembakan. Sambil menyiapkan serangan berikutnya dia bertekad, aku harus menyelesaikannya sebelum bos itu pulih. Monster itu kembali maju, tapi tiba-tiba ia berhenti dan terlihat bingung. Melihat kesempatan itu, Palm berteriak, sekarang. Dengan satu sentakan garis miring tali itu menjerat kaki monster raksasa. Garis miring membuatnya terhuyung ke depan. Makhluk itu ambruk ke tanah berlumpur garis miring, namun perlahan ia bangkit kembali. Dari atas tebing Palm mengamati dengan saksama. Garis miring monster itu berbalik menatap Debo siap membalas. Debo langsung menyerbu dengan kapaknya garis miring menghantam monster itu tanpa henti. Serangan itu membuka celah garis miring dan gas aneh menyembur dari mulutnya. Garis miring Debo memancingnya keluar. Kenapa tidak kita bermain sekarang garis miring? Udaranya sudah lebih segar kan? Pal langsung membaca situasinya garis miring. Jadi itu bukan kepala yang asli. Dia berterima kasih pada mereka garis miring sambil menggenggam sebuah suar. Garis miring Debo sadar semua ini hanya gertakan. Seketika Pal melepaskan tembakan revolvernya garis miring, energi murni melesat menembus siluet monster itu. Serangan itu menghantam tanah garis miring, memicu ledakan dahsyat garis miring, gas,
dalam jumlah besar meletus dari tubuhnya. Debo menggerutu garis miring, benar-benar merepotkan sampai akhir. Tiba-tiba sebuah tali menariknya mundur garis miring menyelamatkannya dari ledakan. Sambil terbatuk, ia mengaku, "Kukira aku akan tamat." Gas beracun menyebar dan Debo masih ragu-ragu. "Sudah berakhir," kata Pal dari atas. "Kau hebat, Debo." Mereka akan mengambil batu mana garis miring setelah racunnya menghilang. Tapi Pal tidak sadar garis miring sesuatu mendekat dari balik kabut. Garis miring racun di tubuh monster itu mulai memudar. Lalu sebuah bola energi kecil, garis miring muncul dari sisa-sisa makhluk itu. Di tengah situasi genting itu, garis miring Debo justru mulai tersenyum. Sementara itu di kantor Raken tertawa. Garis miring, ia menyindir abis. "Kau kembali dengan tangan hampa." Menurutnya sifat rekannya tidak berubah. Garis miring abis hanya meminta maaf, merasa ini adalah kesalahan. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Garis miring abis berteriak kesal karena tak ingin diganggu. Namun pintu itu terbuka begitu saja garis miring dan sebuah suara terdengar. "Aku masuk." Garis miring abis berbalik dengan marah garis miring. "Siapa no kau?" Di ambang pintu Pal berdiri dengan santai. "Garis miring, aku kembali," ujarnya. Raken tersenyum lebar. "Garis miring, ini akan menjadi menarik," katanya pada abis. "Apa seseorang bangkit dari kubur?" Garis miring iya, lalu memperkenalkan diri pada Pal. Kemampuan bertahan hidup pemuda itu, garis miring persis seperti yang dirumorkan. Raken melanjutkan garis miring. Pal adalah tipe orang yang dibutuhkan GFUR. Pemuda itu hanya berterima kasih dengan tenang. Garis miring Raken suka orang yang sopan dan punya satu pertanyaan. Dengan tatapan menusuk, ia bertanya garis miring, "Bisakah kau melakukan hal yang sama di gerbang 100 orang?" Pal menjawab jujur, "Itu akan sulit." Garis miring Raken hanya menatapnya dalam diam. Abis langsung membentak Pal garis miring. "Begitukah caramu bicara pada Tuan Raken?" Ia mengingatkan Pal soal posisinya garis miring dan hutang yang masih ia miliki. Raken tersenyum. "Sulit bukan berarti tidak mungkin." Tapi Pal memotongnya. Ia menatap lurus ke mata Raken dan bertanya garis miring, "Sebenarnya apa yang kau inginkan?" Di sebuah kedai Debo menyemburkan minumannya. Garis miring, 5 juta meso per orang, itu gila. Itu berarti total 10 juta untuk mereka berdua. Garis miring Pal hanya menatapnya dan meminta maaf. Debo tak percaya garis miring bagaimana bisa mereka menolak misi besar pertama ini. Pal menyeka wajahnya. Bukan itu masalahnya, keputusan ada di tangan mereka. Debo khawatir abis akan memasukkan mereka garis miring ke dalam daftar hitam. Garis miring, tiba-tiba seseorang mendekat. Pemimpin petualang itu berkata terus terang, "Garis miring, kau terlihat santai, tidak seperti kami yang hampir celaka." Debo naik pitam dan siap menantangnya. "Garis miring, begitu caramu berterima kasih." Tapi teman pria itu segera membungkuk garis miring dan meminta maaf atas namanya. Ibaru juga mengakui kesalahannya. Garis miring merasa malu telah meremehkan mereka. Ia lalu menyerahkan sebuah kantong uang garis miring sebagai ucapan terima kasih dari semuanya. Garis miring, namun Debo menolaknya. "Kesepakatan kita adalah 1,5 juta meso," ujar Pal dengan nada datar. "Ia hanya menjalankan tugas sesuai bayaran. Jadi simpan saja terima kasihmu," lanjutnya, "dan jangan ada salah paham." Ibaru dan rekannya saling melempar pandang, merasakan aura dingin yang terpancar dari Pal. Debo meraih kantung uang itu sambil bergumam, aku hanya terbawa suasana." Lalu mulai menghitungnya. Sambil bersantai di bar, Pal bertanya pada Ibaru, "Siapa nama temanmu?" Ibaru hanya menjawab, "Fokus saja pada tugasmu." Di dalam kantor, abis berteriak, "Tidak mungkin." Ia menentang Raken. 10 juta meso itu bayaran untuk petualang kelas atas. Ini akan jadi presiden buruk. Abis mencoba menenangkan diri. "Bisa jadi Pal hanya menguji kita. Lebih baik panggil dia kembali untuk bernegosiasi." Raken menatapnya dengan tenang. "Apa kau seyakin itu?" "Tentu saja. Aku tidak akan kaget kalau dia minta bayaran 2 kali lipat," jawab abis yakin. Tanpa kata, Raken menyodorkan sebuah dokumen. "Baca ini." Abis mulai membaca, mengirim tim Pal sebagai perwakilan Guild Gava. Apa yang bisa dilakukan 2 orang di sana? Namun saat ia terus membaca, matanya terbelalak kaget. Dengan gemetar dia bertanya, Ini sungguhan." Raken menjawab, "Aku membayar sangat mahal untuk informasi itu. Kalau sampai salah, kita dalam masalah besar." Dokumen itu mengungkap sebuah nama, Pangeran Kegelapan Jin. Abis langsung paham betapa mengerikannya situasi ini. Raken mengambil pena, "Jangan salah paham." Ia mengarahkan penanya ke depan dengan tatapan tajam. "Perang sudah dimulai." Suasana beralih. Sebuah perkemahan raksasa kini mengelilingi gerbang misterius itu. Para petualang dari berbagai kelompok berkumpul. Ketegangan terasa pekat di sekitar api unggun. Seorang petualang muda nyeletuk, "Wah, aku tidak menyangka mereka bakal menerima syarat itu." Pal mengingatkan, "Jangan lengah, tetap fokus.
Namun Debo dengan percaya diri menyahut, "Tenang, aku ini petualang berpengalaman." Sambil memamerkan lambang guild di jubahnya, ia terlihat sangat bangga. Sementara itu, di sisi lain, perkemahan para petualang lain bersiap dengan wajah serius. Atmosfernya terasa berat, gumam Pal sambil mengamati sekitar. Debo menambahkan, "Sepertinya ada beberapa wajah baru di sini." Tiba-tiba seorang petualang dari Guild Genus mendekat. "Kalian dari Guild Pedagang Gifur?" Pal memperkenalkan diri dengan santai. "Aku hanya petualang peringkat C." Petualang bernama Sheldon itu tampak sangat terkejut. "Kupikir hanya petualang 2 lingkaran yang bisa masuk karena ada pembatasan khusus," gumamnya. Pria itu masih kebingungan. Bagaimana mungkin petualang peringkat C bisa lolos? Ini sama sekali tidak masuk akal. Saat itu, seorang wanita pirang mendekat minggir beri mereka jalan. Dengan tatapan tajam dia berkata, "Aku punya urusan dengan mereka." Sheldon mundur dengan kesal. Wanita itu dan kelompoknya pun mendekati Pal. Sebuah kilas balik terlintas. Di dalam kantor, Pal bertanya, "Kenapa aku harus melakukan ini?" Wanita di balik meja itu menjawab ketus, "Lakukan saja perintahku. Kenapa kau banyak bertanya?" Kembali ke masa kini, wanita pirang itu menatap mereka dengan serius. "Guild Pedagang Gifur akan bekerja sama dengan Ksatria Ordo Cygnus di gerbang ini," ucapnya. Ordo ini dikenal sangat kuat dan pemimpin mereka menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada gerbang tersebut. Dalam kilas balik Abis menjelaskan, kuota gerbang sudah penuh, jadi kita bekerja sama dengan para ksatria. Meski mereka masih calon tingkat keberhasilannya tinggi. Ia juga curiga ada motif tersembunyi di balik kerjasama ini. Tapi tawarannya tidak buruk, lanjut Abis. Jadi kita terima saja. Pal merasa ini tidak akan sesederhana kedengarannya. Abis pun mengakui ada yang aneh dari mereka. Semacam aura yang tidak menyenangkan. Kembali ke perkemahan wanita itu, memperkenalkan dirinya, "Aku Kiri, pemimpin calon Ksatria Ordo Cygnus, dan jangan kira kita berada di level yang sama. Aku tidak mau ada masalah tambahan. Ikuti saja perintahku tanpa banyak bicara." Ucapan itu jelas membuat Debo naik pitam. Kiri bertanya pada Pal, "Hanya kalian berdua yang dikirim Guild Gifur?" Pal mengiyakan membuat Kiri menatapnya dengan curiga. "Apa Guild Gifur tidak menganggap serius gerbang ini?" gumamnya. Sementara itu, kelompok Krokus dari guild lain juga bersiap-siap. Pasukan elit dari Serikat Pedagang Marina, unjuk kekuatan membuat suasana tegang. Deb menyadari perubahan atmosfer itu, para elit Serikat Dagang benar-benar memancarkan aura berbeda. Udara terasa berat. Tiba-tiba kedatangan kelompok baru menyita perhatian semua orang. Kehadiran mereka sangat mengintimidasi. Itulah 3 bersaudari Natasha dari Serikat Goldrich. Salah satunya melangkah maju memamerkan lambang Serikat Goldrich. Aura kekuatan mereka begitu pekat. Kiri mengamati ketiganya dan mencibir. Mereka semua hanya pamer kesombongan. Seorang pria berambut merah maju, mengambil posisi untuk berbicara di hadapan semua orang. Dia memperkenalkan diri sebagai Longro, penjaga invasi yang ditugaskan untuk memberi dukungan. Longro memutuskan untuk menjelaskan kembali aturannya sebagai pengingat bagi semua orang di sana. Dia memperjelas beberapa syarat penting. Longro menegaskan item legendaris adalah milik Serikat Pedagang, bukan penemunya. Tapi kalian semua akan dibayar sesuai kesepakatan. Lanjutnya dengan nada memperingatkan, "Jika ada yang berani mencuri item kalian, tidak hanya akan berhadapan dengan petualang peringkat B, akibatnya akan jauh lebih buruk." Debo melihat sebuah tanda di lengan pria itu. Apakah itu 5 lingkaran? Dia menatap anggota lain bertanya-tanya apakah mereka semua sekuat itu. Setelah selesai memberi peringatan, Longro mempersilakan semua orang memasuki gerbang. Kiri menoleh ke Palm. "Ikuti aku yang akan memimpin. Kitalah yang akan jadi pemenang." Debo dalam hati bertanya-tanya, ada apa dengan orang ini? Apa Palm benar-benar harus bekerja sama dengannya? Palm hanya menatap lurus ke depan dan bergumam. Akhirnya, dimulai. Angka 100 muncul di gerbang. Semua usahanya membawanya ke sini, ke takdir yang harus ia taklukkan. "Semuanya dimulai dari sini," kata Palm, sambil bergerak maju diikuti Debo yang menggerutu di belakang. Palm tahu tidak akan ada yang tertinggal. Seorang petualang berlari mendahului yang lain berteriak agar semua mengikutinya. Debo melihat sekeliling dengan heran. "Kenapa rumput di sini tinggi sekali?" Kiri membentak petualang tadi. "Berhenti main-main dan ikuti kelompok. Kau pikir ini piknik?" Debo melihat yang lain menjauh dan berpikir, apa aku benar-benar harus tahan dengan perlakuan ini? Tiba-tiba dia melihat sesuatu di depan. Palm terjatuh ke tanah. Debo menghampirinya. "Hei, apa yang kau lakukan?" Tiba-tiba sesuatu yang berat menghantam tanah di dekat mereka. Salah satu pria berbalik menyadari keributan dan melihat pergerakan besar menuju kelompok lain. Dia langsung mengenalinya. Itu kawanan Ribbon Peak. Dia sadar jumlahnya setidaknya 1000 ekor menyerbu lurus ke arah mereka semua. Kiri berteriak panik. Semuanya menyingkir. Sebagian besar kelompok bahkan belum tiba. Salah satu pria lain mempertanyakan,
Siapa yang melanggar aturan untuk tidak memancing bahaya ke pintu masuk? Pemimpin lain segera mengarahkan kru Elnat ke satu sisi sementara kelompoknya bergerak ke arah berlawanan. Makhluk-makhluk itu mulai menciptakan jalur kehancuran. Kiri memutuskan untuk memancing mereka ke area penuh rintangan. Tapi salah satu anak buahnya memberinya kabar buruk. Dia bereaksi dengan kaget. Kru dari serikat GFER, mereka menghilang. Debo berkomentar, baguslah kita bisa sedikit santai. Dia bertanya pada Palm, bagaimana kau bisa menebak Ribbon Peak akan mengamuk? Palm dengan tenang menjawab, berdasarkan pengalamanku kawanan seperti ini sering melintasi dataran. Info monster menyebut Ribbon Peak sebagai makhluk 2 meter yang buas dan bergerak dalam kelompok ribuan. Dia melanjutkan serikat pedagang lain bisa saja melawan mereka. Tapi mereka pasti memilih menghindar untuk menghemat energi. Karena tak ada yang tahu monster apa lagi di depan menaklukkan portal ini, mustahil hanya dengan melawan Ribbon Peak. Palm teringat masa lalu di mana penyerbuan gerbang SPW berakhir dengan kegagalan total. Debo mendekat. Apa yang sedang kau pikirkan? Tiba-tiba seutas sulur menjerat kaki Palm. Debo langsung melihat ke bawah. Tiba-tiba keduanya terlempar tinggi ke udara saat Debo berteriak panik. Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah perangkap raksasa yang skalanya luar biasa. Pal dengan sigap menangkap Debo bertanya-tanya siapa dalang di balik semua ini. Sabetan pedang memutus tali perangkap, dan sesosok pria kekar mendarat dengan gagah. Hanya dengan satu pukulan struktur kayu itu, hancur berkeping-keping memancarkan aura kekuatan yang dahsyat. Jebakan murahan, gumamnya. Rekannya mengingatkan jebakan itu, mungkin yang terakhir. Pria bernama Babel itu memperingatkan Krokus untuk tidak lengah. Krokus hanya terdiam mengamati dengan tangan terlipat di dada. Ia menganalisis pola perangkap yang meniru taktik manusia, menandakan musuh yang cerdas. Dugaannya terbukti mereka adalah ogre monster tangguh setara bos portal merah. Krokus tersenyum miring, tanpanya di sini, semua orang pasti sudah tak berdaya. Ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini dan memberi perintah, ikuti aku. Dalam perjalanan ia mengingatkan rekannya untuk selalu waspada. Namun saat Krokus menoleh ia melihat rekan-rekannya, tumbang satu persatu dalam sekejap. Tanpa ada kesempatan melawan bahkan Krokus sendiri, langsung dijatuhkan dengan mudah. Seorang pria muncul mengejeknya karena bertindak seolah tahu segalanya. Ia menjelaskan rencananya bahwa mereka menggunakan para ogre untuk mengalihkan perhatian. Seseorang menimpali ide itu berhasil, dan ini adalah kesempatan sempurna untuk bergerak. Pria itu pun bangkit dan berkata pada 3 saudari Natasha, waktu hampir habis saatnya beraksi. Ketiga saudari Natasha hanya bisa terdiam membeku tak berdaya. Pria tua itu menjelaskan sihirnya akan mengikat mereka selama 30 menit. Salah seorang wanita bertanya, mengapa kau melakukan ini? Pria itu terkesan, bisa berbicara di bawah sihirku, seperti yang diharapkan dari seorang Anaria. Tatapannya menajam, kau yang paling berbahaya jadi kau yang akan kurus lebih dulu. 2 saudari lainnya hanya bisa gemetar ketakutan melihat pemandangan itu. Pria itu terdiam sejenak. Itu pertanyaan yang sulit. Tiba-tiba ia mengangkat tongkatnya, mungkin ini akan membuat kalian lebih mudah mengerti. Dengan senyum licik ia menyatakan, semua ini demi pangeran kegelapan. Sebuah panah api melesat cepat dan mengenai sasarannya dengan telak. Sosok itu pun tumbang, tapi sang pria tak terpengaruh sedikit pun. Sepertinya ini tidak akan ada habisnya keluhnya. Ia memejamkan mata dan bergumam ingin beristirahat sejenak. Dalam kilas balik seorang lord memanggil William. Kita sudah terlalu lama bersembunyi. Saatnya menyebarkan kekuatan kita. Ia menyatakan inilah puncak dari upaya mereka saat untuk menuai hasil kerja keras. Saya tidak akan mengecewakan Anda, janji William dengan penuh dedikasi. Tuannya memberinya sebuah bulu, menegaskan bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Kembali ke masa kini, William menyeringai, aku bahkan belum menggunakan separuh kekuatanku. Ia melangkah mundur, seolah tak bisa berbuat apa-apa lalu bertanya-tanya, haruskah aku menanggapinya sedikit lebih serius? Di bawah temaramnya malam pasukan ogre raksasa menjaga benteng kayu. Debo terbelalak ngeri. Apa-apaan ini? Apa mereka semua monster setingkat bos? Tanyanya panik. Tapi Palm dengan cepat memahami situasinya dan berkata, hanya ada satu. Palm menjelaskan ogre memang sudah kuat, tapi mereka jadi lebih tangguh karena menjara perlengkapan para petualang yang gugur. Debo gemetar ketakutan. Itu artinya monster-monster itu bisa menggunakan kemampuan dari senjata curian. Ia sadar mereka harus melawan kekuatan yang setara dengan seluruh pasukan sendirian. Kita harus berkumpul lagi dengan yang lain. Serunya. Palm justru mengejeknya. Kenapa kau takut setelah sebelumnya tak mau berpisah darinya? Saat menyusuri jalan setapak, tiba-tiba 2 ogre raksasa menerobos keluar dari hutan. Tanpa basa-basi, Pal mendorong Debo ke arah monster itu, memaksanya maju. Debo langsung protes. Ia tak pernah bilang ingin maju sendirian kawan. Debo menyerbu satu monster, namun serangannya dibalas pukulan telak. Dengan sigap ia menahannya sekuat tenaga. Geram dengan teriakannya si ogre bahkan mengejek Debo karena terlalu berisik. Sambil mengangkat kapaknya Debo berseru,
Habislah riwayatmu, monster. Tapi dengan lincah ogre itu melesat menghindar ke samping. Debo membaca gerakannya. Ia langsung mencegat monster itu di udara dengan ayunan kapak tanpa ampun. Sambil mengerahkan seluruh tenaganya, ia berteriak kesal. Kenapa makhluk ini alot sekali? Tak disangka monster itu malah menggigit bila kapaknya Debo terperangah. Debo melompat tinggi dan menghantam ogre kedua dengan serangan dahsyat monster, itu pun langsung tumbang. Setelah selesai, ia menoleh ke Pal dan berkata, "Kukira kau akan membantuku, sobat." Pal bilang ini agar Debo tahu, monster tidaklah abadi. Tapi Debo justru makin ragu dengan misi ini. Tiba-tiba Debo merasakan sesuatu yang aneh dan menoleh dengan waspada. Ia menemukan para kesatria tergeletak tak berdaya di tengah hutan. Apa yang terjadi di sini? Debo mengenali mereka. Itu adalah pasukan Ksatria Signis. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi tunggu, salah satu dari mereka masih bernapas. Debo segera memanggil Pal. Pal menatap pria yang terluka itu dan bergumam, apa dia benar-benar selamat? Pal mendekatinya dan bertanya, apa yang terjadi? Apa kalian diserang ogre? Dengan sisa tenaganya ksatria itu menggeleng. Bukan ogre, tapi seorang pembunuh. Sementara itu, di tempat lain, Abis mencoba menyusun kepingan teka-teki dari situasi yang rumit ini. Para pembunuh biasanya menyerbu portal untuk menyerang petualang lain, dan semua jejak lenyap bersama portal. Menurut Abis, pertarungan seperti ini hanya akan sia-sia, hanya akan membuang energi, dan justru menimbulkan kecurigaan dari pihak luar. Ia yakin serikat pedagang takkan mengambil risiko sebesar ini. Pasti ada kekuatan lain yang diuntungkan. Kembali ke hutan, Debo menoleh pada Pal dan memanggilnya bos. Di lokasi berbeda, Kiri bergumam sudah lama tak bertemu seseorang. Kesatria yang terluka itu memukul tanah. Kenapa Lady Kiri melakukan ini? Apa ada pengkhianat di antara kita? Pal pun tak bisa memahami situasinya. Ia bergumam, dia kan salah satu kesatria Signis. Kenapa dia jadi seorang pembunuh? Debo setuju ini adalah kenyataan yang sulit dipercaya. Perintah aneh di gerbang portal kini terasa janggal. Kesatria itu terengah-engah sebelum menghabisi kami. Dia sendiri yang mengaku mengaku sebagai pengikut Pangeran Kegelapan yang legendaris. Tujuan jahatnya pun ia jelaskan dengan gamblang. Nama itu membuat Debo terkejut. Pangeran Kegelapan, aku tidak salah dengarkan. Sebuah legenda kuno terlintas di benaknya. 800 tahun silam Pangeran Kegelapan menebar ancaman ke seluruh dunia. 6 pahlawan agung pun bersatu untuk menghentikannya. Setelah pertempuran dahsyat, mereka berhasil menyegel kekuatan gelapnya. Pasukan Pangeran Kegelapan pun kacau balau, dan para pengikutnya berhasil ditumpas habis. Debo bergumam. Semua orang di dunia Maple tahu cerita itu. Mustahil masih ada pengikutnya. Pal memutuskan tak ada waktu lagi. Kita harus mengejarnya sekarang juga. Ia bertanya pada kesatria itu, kau ikut bersiaplah, kita akan membuatnya menyesal. Kesatria itu langsung menjawab, tentu saja itu yang kuinginkan. Ia menerima tawaran itu tanpa ragu. Sementara itu, Kiri melesat cepat melintasi bebatuan. Ia tiba di sebuah tempat terbuka dan menemukan William. Dengan tenang William menyapanya, aku sudah menunggumu Lady Kiri. Di sisinya seorang wanita berambut putih, hanya diam mengamati saat William menyapa Lady Kiri. William menyeringai ribon PK, telah diurus. Saatnya rencanaku bergerak maju, sekarang mereka semua terpencar. Ia bergumam, hadiah sudah kukirim, apa kau sengaja memancingku? Namun Kiri tetap diam tak bergeming. Dengan kuda-kuda yang mantap, Kiri balik bertanya, siapa kalian? Sementara di hutan Debo menolong kesatria yang cedera. Tenang saja, Palm akan segera menemukan kita. Ucapnya meyakinkan. Kesatria itu menggenggam belati. Ini luar biasa. Kiri melesat maju, pedangnya beradu dengan lincah melawan seorang penyusup. Dari kejauhan William memuji pertarungan itu. Kapten Ksatria Signis benar-benar performa yang hebat. Tapi ia penasaran, berapa lama lagi dia bisa bertahan? Sembari mengamati tiap gerakannya dengan saksama, Kiri memusatkan tenaga Rising Sun. Tiba-tiba seorang musuh melesat. Berakhir sudah riwayatmu. Namun serangan mentari Kiri meledak mementalkan lawannya hingga terlempar jauh. Katakan tujuanmu atau ini akan jadi akhirmu, ancam Kiri. Melihat sikap Kiri yang kokoh, William geram. Cepat habisi dia. Seketika segerombolan penyerang maju serempak sambil berteriak. Lenyaplah. Kiri terus melawan hingga sesosok bayangan tiba-tiba menumbangkan salah satu lawannya. William terperangah melihat kejadian tak terduga itu. Kiri berbalik siap menghadapi musuh berikutnya, sementara Debo tak acuh di belakang. Ia masih membantu rekannya yang terluka. Bos pasti akan segera menemukan kita, bertahanlah. Tapi kesatria itu justru mengeluarkan belati. Debo sampaikan salamku pada Kiri jika bertemu dengannya. Tiba-tiba tangannya terlepas paksa. Terlempar ke samping kesatria itu terkejut. Apa yang terjadi? Palm menatapnya di tanah sambil memegangi tangannya. Tetap waspada. Debo menoleh. Palm, ada apa ini? Palm hanya menjawab tenang. Sudah kuduga akan seperti ini. Tatapannya tajam menunjuk ke
ke arah kesatria itu, aktingmu payah sekali. Kesatria itu mencoba membela diri. Maaf, aku bisa jelaskan. Namun Palm memotong, aku tak pernah percaya siapapun. Ini akhirmu. Dari kejauhan Will merasa aneh melihat Debo dan Kiri bersama. Tamu tak diundang ini merusak segalanya. Tiba-tiba anak buahnya melapor. Anak itu dari Serikat Pedagang GFUER. William menjawab dingin. Aku sudah tahu. Dia menatap Piton tajam. Kau telah gagal. Apa memberimu kesempatan kedua adalah sebuah kesalahan. Di sisi lain, Kiri mengamati lawan mereka dan tersenyum. Sepertinya yang terkuat mulai muncul. Saatnya para elit unjuk gigi, pasukan William pun langsung menyerbu maju. Debo, hati-hati. Mereka bukan lawan biasa mereka. Peringat Kiri. Aku tahu, jawabnya dengan senyuman lebar. Mereka tampak merepotkan. Lanjut Debo. Kiri bingung. Apa maksudmu? William memimpin di depan. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Aku akan urus satu, ujar Kiri bersiap. Namun Debo memperingatkan, jangan lengah. Debo melesat lebih dulu mengayunkan serangan liarnya dengan kekuatan penuh. Namun Sheldon berhasil menahan kapak itu. Ia bersiap untuk serangan balasan. Permainanmu sudah selesai. Tiba-tiba sebuah proyektil menghentikannya. Ia menoleh kaget mencari sumber serangan. Sebuah panah melesat dari busur silang membuatnya tak bisa bergerak. Dari belakang seorang penyerang menyergapnya. Sialan kalian, geram Debo. Saat serangan lain menghantamnya dari depan hingga ia terhuyung. Berlutut di tanah Debo menyeringai. Sayang sekali serangan itu kurang dalam. Si penyerang mendekat. Akan kuakhiri penderitaanmu. Ia melompat tinggi menyiapkan serangan pamungkas. Di detik terakhir Kiri menangkis serangan itu. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Tanyanya pada Debo. Lawan terkejut melihat Kiri. Namun di belakangnya Debo sudah muncul tanpa suara. Tenang saja, kata Debo pada Kiri. Aku hanya sedang sedikit bersenang-senang. Ia langsung menghantam lawannya hingga terpental jauh. Musuh yang lain meneriakinya, namun Debo dengan sigap menghadapi serangan berikutnya. Dengan lincah ia menghindari setiap serangan yang datang, fokusnya tak tergoyahkan. Jurus tebasan peledak milik Debo mengakhiri perlawanan musuh dalam sekejap. Salah satu kesatria terpana, bagaimana bisa dia sekuat ini? Kesatria itu menggelengkan kepala tampak sangat kecewa dengan rekan-rekannya yang tumbang. Kiri menghantam Sheldon ke tanah dengan satu gerakan telak. Ia menatap tajam lawannya. Ini yang kalian sebut sebagai kelompok elit. Di sisi lain, para kesatria hanya bisa mengutuk dalam diam. William menghela nafas. Sudah waktunya ia turun tangan dalam pertarungan ini. Sambil mengangkat tongkatnya, ia berkata, cukup main-mainnya. Saat itu, Debo merasakan ancaman dari sebuah panah api. Sebuah panah raksasa melesat membelah udara Debo, menyipitkan mata menyadari kecepatannya jauh melampaui sang bos. Duar panah itu menghantam tanah menciptakan ledakan yang dahsyat. William menyeringai, panah apiku ada di level berbeda. Mustahil kau bisa menghindar. Tiba-tiba Pal melesat dari balik api mendarat tepat di depan Debo. William menatapnya tajam. Siapa engkau? Tanpa menjawab Pal, justru menunjuk ke arah mereka dan melangkah maju. Pal menghentikan mereka. Tahan dulu, kita kedatangan tamu tak diundang. Beruak seekor monster raksasa menerobos pepohonan menyerbu ke arah kelompok William. Kaget dengan kemunculan tiba-tiba itu, keduanya langsung mundur. Sekawanan Ribbon Peak menyerbu dan langsung memenuhi area itu. Pertarungan usai. William menatap diam bangkai makhluk raksasa itu. Benar-benar merepotkan. Pikirnya para pengecut itu kabur setelah melemparkan monster ini pada pasukannya. Gerald mendekat dan membungkuk. Maafkan saya, Tuan William. Seorang anak buahnya lalu melapor bahwa semua telah diurus. William memberi perintah tegas. Mereka tak punya waktu untuk bersiap. Perintahnya jelas. Kita akan kejar mereka. Namun situasi ini membuatnya pusing. Pria bernama Pal itu benar-benar lawan yang tangguh. William teringat anak buahnya memang sudah memperingatkannya tentang Pal. Tapi William dengan angkuh menepisnya berkata, akan mengurus pria itu sendirian. Dengan penuh keyakinan William menyatakan, mustahil ada yang lebih kuat dariku di portal ini. Kepercayaan dirinya begitu tinggi. Kiri bertanya apakah Pal sempat melihat musuh dengan jelas. Pal mengingatkan untuk waspada karena mereka takkan mudah dikalahkan. Debo langsung menyela, kenapa kau tidak membereskan mereka saat ada kesempatan? Debo seakan mengerti maksud Pal, dan terkejut mendengar musuh ternyata lebih kuat darinya. Bayangan panah api lawan itu kembali terlintas jelas di benak Pal. Ia menjelaskan, panah apiku sendiri nyaris tak mampu membelokkan serangannya. Kekuatannya hampir tak berkurang. Debo tak percaya, tidak mungkin dia lebih kuat dari bos. Berhentilah bercanda, Pal. Jadi, kita benar-benar baru saja kabur dari mereka, tanya Debo. Pal mengangguk membenarkan. Pal lalu menunjukkan sebuah cincin. Debo hanya menatapnya bingung tak mengerti apa maksudnya. Lingkaran di lenganku, ungkapnya sudah mencapai batas maksimalnya. Ini sangat mengkhawatirkan. Pal menjelaskan, di puncak lingkaran kedua seharusnya kita setara,
atau bahkan lebih kuat dari musuh. Logikanya begitu. Tapi sihir orang itu, ada sesuatu yang tak ku mengerti, seolah kemampuannya diperkuat oleh kekuatan lain. Debo masih tak percaya. Kalau begitu, berarti dialah petualang terkuat di portal ini. Debo mengusulkan taktik yang sama seperti saat melawan Ogre, tapi Pal langsung menolaknya. Itu bisa berbalik menyerang kita. Pal menekan, apa kau tidak mengerti situasi gawat yang kita hadapi? Namun Kiri segera memotong pembicaraan mereka. Kiri berkata, informasi soal para penyihir gelap yang bersembunyi di antara para ksatria, ini bisa mengubah segalanya. Ia bersikeras, kita harus keluar dari sini dulu dan mengungkap kebenaran ini pada semua orang. Dengan cemas Kiri menyarankan, mungkin kita harus menyerah untuk menyelesaikan portal ini. Itu tidak ada gunanya, jawab Pal. Singkat membuat kedua temannya semakin bingung. Kiri bertanya, apa kau masih mengincar hadiah sepele itu? Ingat kau dulu berbeda. Pal balik bertanya, lalu apa setelah kita memperingatkan semua orang para pengikut itu, sudah bersembunyi ratusan tahun? Mengungkap mereka sekarang hanya seperti memotong ranting. Mereka akan bersembunyi lagi dan menjadi parasit di tempat lain. Kiri hanya bisa menggertakkan giginya, tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Pal menenangkannya, tapi tetap teguh. Cara itu tidak akan berhasil. Kiri mendesak. Lalu apa rencanamu? Kita sedang diburu dan harus segera keluar dari sini. Pal hanya menjawab, kita harus memberitahu mereka. Ia lalu menyeringai, siapa pemburu yang sebenarnya? Di sisi lain, Sheldon berlari secepat kilat menerobos lebatnya hutan. Pikirnya, harus kutemukan mereka secepatnya. Kalau mereka sampai kabur lewat portal, semua akan jadi berantakan. Tiba-tiba sesosok bayangan muncul di hadapan Sheldon. Itu Debo. Sambil tersenyum ia menyapa. Kenapa terburu-buru? Hantaman kapak Deb beradu dahsyat dengan senjata Sheldon, memaksa sang kesatria mundur. Deb menyebut Sheldon gegabah karena telah berani datang dan bersumpah akan menghabisinya kali ini. Namun Pal berhasil memotong serangan itu, melempar lawannya sementara Sheldon meneriakkan nama Andros. Di sisi lain, Kiri berhasil membebaskan diri dari sulur tanaman yang menjeratnya. Debo bertanya sinis pada Sheldon, kau pikir bisa lengah di tengah pertarungan sengit ini? Seorang musuh maju dengan belati berteriak agar Sheldon segera lenyap. Namun Debo menghindar dengan sangat lincah. Sheldon yang melihat gerakan itu terheran. Apa yang dia lakukan? Debo lalu mendaratkan pukulan telak pada musuh lain, membuat Sheldon makin kebingungan. Ia melanjutkan dengan hantaman keras tepat ke wajah lawannya. Sang pemanah melepaskan anak panah apinya mengincar musuh dari kejauhan. Tiba-tiba Kiri melesat melewatinya membuat si pemanah bertanya-tanya. Ternyata Kiri memotong serangan musuh lain dan menahan laju mereka. Dentingan pedang Kiri beradu dengan lawannya. Keduanya saling mengadu kekuatan, tak ada yang mau mengalah. Kiri memperingatkannya dengan tajam. Jangan palingkan wajahmu, aku sudah muak dengan semua ini. Tak jauh dari sana William menyadari pertarungan telah dimulai, namun perhatiannya tertuju pada satu sosok. Ia melihat sebuah siluet di kejauhan dan bertanya-tanya, apa dia menunggu kita? Sosok itu ternyata adalah Palm yang muncul dengan tongkat sihir di tangannya. William memutuskan untuk memulai pertarungannya sendiri. Sambil tersenyum, ia menciptakan sebuah panah api. Sebagai balasan, Palm mengangkat tongkatnya mempersiapkan panah api miliknya sendiri. Dua panah api dahsyat beradu di udara menciptakan ledakan besar yang membuat Palm terlempar ke belakang. Melihat lawannya meluncurkan panah api lagi, William terkesan. Hebat juga, pikirnya sambil membalas serangan itu. Lagi-lagi kedua serangan bertemu di tengah menghasilkan ledakan yang tak kalah dahsyat. Palm melindungi diri dari dampaknya. Tanpa memberinya jeda, William menciptakan tombak batu raksasa dan meluncurkannya. Palm menatap proyektil itu dengan tenang, hanya batu biasa. Haminini, biar coba gumamnya. Seketika William sudah ada di depannya. Hanya ini kemampuanmu, ejeknya. Palm hanya memutar tongkatnya menyiapkan serangan berikutnya. Sebuah serangan menghantam Palm dari depan. Dengan sigap, ia menahan dampaknya menggunakan tongkat sihirnya. Mata William terbelalak. Ia tak percaya Palm berhasil menahan serangannya. Ia mengakui hasil ini di luar dugaannya. William yakin lawannya tak punya kekuatan sebesar itu. Bagaimana kau melakukannya? Tanya William. Namun Palm tetap diam seribu bahasa. William menghela napas. Tentu saja mereka tak bisa mengobrol di tengah duel. Baiklah, akan kucari tahu sendiri, serunya sambil menerjang maju. Menghadapi serangan itu, Palm tetap tenang di posisinya. Ia melepaskan jurus andalannya. Sebuah spiral sihir melesat ke arah William. Sihir apa itu? Tanyanya sambil mengamati teknik aneh itu. William sadar Palm menggunakan telekinesis untuk memutar panahnya jurus itu, menembus sihirnya seperti sebuah bor. Aku belum pernah melihat sihir seperti ini, seru William. Dua sihir dahsyat beradu menciptakan kawah besar di antara mereka. Akhirnya William mengerti. Lawannya memperkuat sihir biasa
dengan kemampuan telekinesis. Dari seberang kawah William menatap Palm. "Orang sepertimu biasa disebut jenius," katanya. Sambil menyeringai licik, William menambahkan, "Dan itu adalah tipe yang paling kubenci." "Ayo kita bersenang-senang lebih lama lagi," ajak William. "Tunjukkan semua yang kau punya." Namun tiba-tiba raut wajah William berubah. "Waktu bermain sudah selesai," ucapnya dingin. Ia kembali meluncurkan panah api dahsyat ke arah Palm. Palm membalasnya dengan jurus andalannya lagi. Tapi kali ini dampaknya menghantamnya telak dalam ledakan besar. William hanya menyeringai puas. "Akhirnya, kau sudah memakai 2 jurusmu kan?" Ia lalu menunjukkan sebuah cincin di tangannya. Seketika William melepaskan napas racun menyebarkan kabut berbahaya ke segala arah. Serangan itu menyelimuti Palm sepenuhnya. Kabut beracun itu meluas menutupi seluruh area pertarungan. Perlahan asap beracun itu menghilang di antara pepohonan kehilangan kekuatannya. William menjelaskan strateginya. Ia sengaja memaksa Palm memakai jurusnya agar masuk waktu jeda. "Kau takkan bisa berbuat apa-apa selama 30 menit ke depan," katanya dengan senyum penuh kemenangan. Karena panah apinya sendiri juga butuh waktu jeda, William memutuskan untuk menyelesaikannya dengan belati. "Inilah bagian favoritku, aku sudah tidak sabar lagi." William membayangkan ekspresi putus asa di wajah lawannya. Tapi, tatapan Palm tetap dingin tanpa emosi. Dengan segenap tekad tinjunya terkepal erat, sebuah pukulan telak mendarat di wajah William. Hantamannya membuat William terlempar jauh. Sementara itu, Ibaru tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Di sebuah kedai Ibaru menawar, akan kubayar semuanya asal beritahu cara kalian menaklukkan jamur beracun itu." Debo hanya tertawa. "Percuma saja kau takkan bisa menirunya." Dia teringat saat mereka hampir tamat. Bos menggunakan telekinesis menyedot semua racun di area itu. "Bukankah itu curang?" tanya Ibaru. Debo membenarkan, "Tentu saja. Bosku memang sehebat itu," ujar Debo. Sementara itu, William mulai tercekik oleh racun dan sebuah pukulan keras mendarat di rahangnya. Serangan beruntun menghantam sang ksatria. Palm mengakhirinya dengan hantaman yang membuatnya menabrak pohon. Palm bersiap untuk langkah selanjutnya. Matanya terkunci pada target yang tak berdaya. William tak sempat bereaksi. Panah api melesat dan menghantamnya telak. William menyeret tubuhnya benar-benar di ambang kekalahan. Tapi dia melepaskan sisa energinya untuk serangan terakhir. Palm menyipitkan mata. Dia sadar di balik kegilaannya William menyembunyikan sebuah rencana. Palm langsung mengerti permainannya. Target William yang sebenarnya adalah tongkat sihirnya. Palm mengubah posisinya. Dia akan merebut senjata itu saat memberikan serangan penentu. Dia pun menyiapkan sihir api. Sebuah ledakan dahsyat meluncur ke arah tongkat itu, menghantam William yang mencoba meraihnya. Namun di tangannya, William menyeringai sambil menunjukkan sebuah bola energi. "Akan kuhancurkan kau." Semburan api raksasa melahap hutan dengan kekuatan yang mengerikan. Palm terhempas keras ke tanah. "Sial, aku lengah," gumamnya. Dia tidak menyangka lawannya punya kartu truf seperti itu, sebuah kesalahan yang fatal. Dihujani rentetan bola api, Palm merasa instingnya telah tumpul. Dari kejauhan Debo menyaksikan ledakan itu dengan cemas. Dia menoleh pada Sheldon yang masih dalam cengkeramannya. "Bos, di tempat lain, Kiri menghabisi musuhnya dengan mudah." Dia berteriak marah pada Debo. "Berhenti bermain-main dan selesaikan ini." Tapi Debo menjawab, "Tenang, serahkan padaku." Tiba-tiba sebuah serangan menembus Sheldon dari belakang gerombolan ogre. Hijau menyerbu entah dari mana. "Fokus, habisi mereka dengan cepat," seru Kiri. Tapi Debo menahannya. "Jangan gegabah." Matanya tertuju pada ogre aneh yang duduk di singgasananya. Di tengah kobaran api, William bertanya-tanya, apa dia sudah berakhir? Dia terbatuk mengeluarkan cairan merah sambil mengatur napas. "Hebat juga dia," gumam William. "Sayang sekali aku lupa menanyakan namanya." Tiba-tiba sebuah suara dari belakangnya berkata, "Palm." William berbalik, matanya terbelalak tak percaya. "Ingat baik-baik nama itu," ucap Palm dingin. "Karena itu akan jadi nama terakhir yang kau dengar." "Dasar kecoak, gertakanmu takkan mempan." "Kau benar," sahut Palm sambil menunjukkan sebuah batu. "Dengan 2 lingkaran mustahil mengalahkanmu." Mata William terpaku pada benda itu. "Itu, batu mana?" "Dasar gila. Apa kau pikir bisa naik level hanya dengan menyerapnya?" "Dasar bodoh," ejek Palm. "Menyerap batu mana saja tidak akan cukup." Dia melanjutkan, "Yang dibutuhkan adalah pengalaman dan pengetahuan." Wajah William dipenuhi kebingungan total. Tiba-tiba lingkaran sihir baru terbentuk, aura dahsyat menyelimuti Palm. "Dan kebetulan, aku sudah punya cukup banyak keduanya." "Gertakan lagi." William tak percaya dan langsung menerjang maju untuk menyerang. Palm menatap serangan yang mendekat dengan tenang, tak bergeming sedikit pun. Kemudian dia melepaskan satu panah api. Sebuah ledakan raksasa dengan kekuatan luar biasa mengakhiri segalanya. Mata William terbelalak. Ia mengenali bola api itu dan langsung menggabungkannya dengan kekuatan telekinesis. Tak tinggal diam, ia memperkuat serangannya.
Proyektil api itu melesat ganas ke arah William, mengoyak udara di sekitarnya. William terkena serangan telak, tubuhnya lenyap, ditelan ledakan dahsyat, sambil meneriakkan nama Palm di akhir kesadarannya. Palm hanya menatap dingin ke tengah kobaran api. Ekspresinya datar seolah tak peduli dengan nasib lawannya. Dengan santai Palm bergumam, aku lupa menanyakan namanya. Sementara itu, di hutan kiri jatuh tak berdaya. Tiba-tiba gerombolan goblin menyerbu Debo sigap melindunginya, namun kiri tampak cemas. Situasinya jadi rumit, gumamnya. Ia menghunuskan senjata menatap tajam para musuh yang siap menerkam. Debo langsung maju membantai para monster satu persatu, 16-17. Kiri tak percaya melihatnya bertarung semudah itu. Kiri pun bertanya apa yang terjadi. Aku bisa melihat pola gerakan mereka dengan jelas sekarang, jawab Debo. Ia pun menyesuaikan posisi dan kembali menjatuhkan satu monster lagi. 18. Lalu ia melepaskan serangan dahsyat. Seluruh kekuatannya tercurah menghantam para goblin dengan telak. Kiri terperangah, apa yang sebenarnya kulihat ini? Mendadak seorang dukun goblin mengeluarkan bola api. Kiri terkejut bukan main. Bagaimana mungkin monster bisa menggunakan sihir? Sambil bersembunyi, ia tak menyangka monster bisa menggunakan item sihir. Ia bertanya dalam hati, haruskah mereka bersembunyi sampai Palm datang? Semoga saja Palm masih baik-baik saja. Namun sekelompok goblin menerjang ke arah mereka. Kiri sigap menangkis serangan sambil mengangkat pedangnya. Ia balas menyerang goblin itu, tapi nahas Debo justru terpental jauh. Kiri menangkap Debo dan berkata, aku takkan meninggalkanmu. Namun Debo memaksa, aku bisa mengatasi mereka. Duar air, ledakan besar menghantam mereka. Dukun goblin muncul dan berkata, kau bukan tandinganku. Serangan lain kembali diluncurkan. Bola energi itu meledak dengan aura yang mengerikan. Satu goblin melesat maju dengan seringai yang menakutkan. Namun dua sosok muncul dari balik debu Palm telah tiba. Bantuan akhirnya datang. Dari bawah kiri menatap kedatangannya. Palm menunduk sejenak mengambil napas dalam-dalam. Ia memutar tombaknya dengan cepat dan bersiaga. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Sang dukun melihat gerombolannya menyerbu Palm. Namun tiba-tiba ia malah menyerang goblinnya sendiri dari belakang. Sebuah gerakan yang mengejutkan semua orang. Kiri yang melihatnya bergumam, tidak bisa dipercaya. Mungkinkah Palm benar-benar dari lingkaran pertama, pikirnya saat melihat Palm mengerahkan seluruh kemampuannya. Di sisi lain, Debo juga bersiap menyerang dengan kapaknya. Ia melemparkan serangan pamungkasnya dengan sekuat tenaga. Serangan itu melesat lurus membelah medan pertempuran. Namun serangan itu ditepis membuat Debo dan Kiri terpental. Kekuatan yang luar biasa sang dukun pun tampak mulai terengah-engah. Ia menyiapkan mantra baru mengumpulkan energi jahat di tongkatnya. Palm melangkah maju. Mundur Kiri, biar aku yang urus. Tepat saat monster itu melepaskan ledakan energi dahsyat. Namun saat mendekat serangan itu, dihentikan di udara. Sang dukun membeku, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, tubuhnya terbelah menjadi dua. Sebuah serangan telak yang mengakhiri segalanya. Kiri hanya bisa menatap takjub. Sepertinya aku tidak terlambat, ujar Palm dengan tenang. 4 hari berlalu tanpa kabar. Abis mulai menggerutu. Ia mengumumkan akan menolak misi pertahanan ini. Namun ia mendengar keributan dari kejauhan. Suara apa itu? Tanyanya penasaran. Tiba-tiba akar raksasa menghantam Abis. Benda apa ini? Akar itu menggeliat liar seolah hidup. Seseorang berlari mendekat. Cepat panggil uskup. Beberapa orang berhasil kembali, tapi gerbangnya menghilang. Abis tertegun mendengar kabar itu. Mereka berhasil kembali. Ia menatap Palm dan Debo yang tergeletak. Seketika mata Palm terbuka. Ia pun sadar. Saat terbangun di tempat tidur, ia bertanya, di mana aku? Kau akhirnya sadar juga, sahut Abis. Abis memperingatkannya untuk jujur. Hanya 3 orang dari kelompok pedagang Garver yang selamat. Apa yang terjadi di dalam portal? Tanya Abis. Palm menjawab lirih, hanya kami bertiga yang tersisa. Palm yang dirawat tampak menyesal. Ia tak menyangka semua akan berakhir seperti ini. Namun ia diperingatkan untuk tetap menjawab dengan jujur. Palm mengungkap keberadaan iblis, garis miring entitas yang bahkan membuat para penyembuh tak berdaya. Dia meminta kertas dan pensil untuk melukiskan wujud makhluk yang tak ia kenali itu. Melihat gambar itu, Abis tampak tegang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam tenda. Situasi ini sungguh mustahil. Para petinggi guild berkumpul menuntut jawaban. Garis miring, bagaimana 100 elit bisa lenyap di gerbang merah? Toriel perwakilan guild langit menahan amarahnya. Garis miring sepupunya adalah salah satu dari mereka yang hilang. Abis menunjukkan gambar itu menjelaskan bahwa Pal menggambarkan sang bos sebagai ogre hijau. Seseorang menyanggah, ogre hijau tak bisa memakai item. Garis miring mustahil, 100 orang bisa kalah semudah itu. Salah satu perwakilan menolak percaya, raut wajahnya mengeras karena amarah. Franco dari Guild Goldrich, maju garis miring. Natashaku tak mungkin kalah oleh makhluk rendahan. Abis menatapnya dingin. Apa maksudmu?
Nada bicaranya penuh penekanan. Franco menuduh ada permainan kotor di balik semua ini, garis miring karena tak ada penjelasan lain yang lebih logis. Toriel memicu kecurigaan. 3 penyintas berasal dari tim yang sama. Ini kesempatan emas untuk berbuat curang. Tiba-tiba Ibru tak tahan lagi garis miring. Omong kosong. Mungkin mereka selamat karena ada yang jauh lebih kuat di tim mereka. Wajah Franco memerah karena tersinggung. Ia menuduh Ibru meremehkan kekuatan guild lain selain Garforce. Ibru membalas dengan santai menegaskan faktanya memang begitu. Perang kata-kata pun dimulai saling menyindir peringkat guild masing-masing. Abis mengamati dalam diam lalu bertanya, sudah selesai sandiwaranya. Franco menggebrak meja menantang Ibru untuk membuktikan ucapannya. Ibru dengan tegas menyatakan mereka tak membawa apapun dari gerbang. Wasyakam, kami tak punya alasan untuk berbohong. Palm mengucapkan terima kasih dan pamit. Garis miring Abis hanya berpesan agar ia berhati-hati. Seseorang di sisi Abis bertanya ragu garis miring. Apa tidak apa-apa melepaskan mereka begitu saja? Biarkan saja mereka sudah punya kesimpulan sendiri. Jawab Abis tenang. Kelompok itu pun melanjutkan perjalanan menembus hutan. Tiba-tiba sesosok makhluk mengintai dari balik pepohonan. Kiri bergidik. Dia benar-benar mengikuti kita. Makhluk kecil itu hanya menatap tanpa berkedip. Ia bimbang menuntut sebuah keputusan cepat. Dalam kilas balik Pal menjelaskan rencananya. Kita buang semua item dan lukai diri kita sendiri sebelum keluar. Ia mengingat kembali pilihan yang ia buat saat itu, tatapannya tetap lurus ke depan. Garis miring, di dalam tas sebuah item bersinar terang. Rencana awalnya adalah menyingkirkan semua item, tapi Pal mengambil satu. Sebuah bulu phoenix, garis miring artefak legendaris peningkat sihir api. Pal menggenggam benda berkilauan itu. Garis miring harta, tak terduga ini harus ia bawa keluar. Kiri mencoba mengingatkannya garis miring, membawa item tak terdaftar akan memancing tuduhan sabotase. Ia menyarankan agar Pal tidak serakah dan mengikuti rencana. Garis miring, kita sudah menemukan gerbang keluar. Di tengah reruntuhan keduanya menganalisis situasi dengan hati-hati. Pal berbisik menjelaskan bahwa siput itu hanyalah hewan pengumpul item garis miring sama sekali tak punya kekuatan menyerang. Ia mengungkap bahwa makhluk itu baru ditemukan setelah gerbang terbuka di kehidupan sebelumnya. Dengan siput di bahunya Pal memamerkan bulu phoenix dan mengamati reaksi temannya. Kiri terbelalak tak percaya. Kau berhasil membawanya keluar. Pal hanya tersenyum. Lebih baik mencoba daripada pulang dengan tangan hampa. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Tanya Kiri penasaran. Pal hanya menjawab singkat, jangan terburu-buru. Garis miring, mereka berjalan melintasi puing-puing. Pal menjelaskan mereka harus mengumpulkan informasi dengan senyap garis miring agar musuh tak bersembunyi lebih dalam. Garis miring ia yakin yang lain sudah kembali saat ini. Jadi simpulnya kita hanya perlu menunggu. Di tempat lain kabar buruk menyebar. Dan beberapa guild musnah total dalam penyerbuan yang gagal. Seorang pria melapor, semua anggota tim tumbang oleh sang bos. Garis miring, kecurigaan sabotase muncul tapi tanpa bukti, kasusnya ditutup. Garis miring. Dia tersenyum lega. Misinya mungkin gagal, tapi identitasnya tetap aman. Ia pun bersiap untuk tugas berikutnya. Di hadapan sosok misterius, di tengah badai yang menderu, pria itu berlutut. Sang atasan bertanya dengan suara dingin, kau tidak meninggalkan jejakan. Pria itu menyeringai berencana melenyapkan semua penghalang. Ia bertanya-tanya apa yang disembunyikan Palm. Ia menduga Palm mungkin tahu soal pengikut kegelapan dan hal itu bisa merusak segalanya. Kalau begitu, gumamnya para penyusup harus segera disingkirkan. Namun sebuah undangan tak terduga menghentikan rencananya. Menarik, ujarnya sambil tertawa. Aku akan siapkan sambutan yang tak terlupakan untuk mereka. Mereka akan jadi tamu pertama, sekaligus yang terakhir. Di tengah badai monster, dengan aura kelam yang pekat muncul, ingatan Debo kembali ke masa lalu kelam yang terus menghantuinya. Dalam kemiskinan, ia hanya bisa pasrah melihat adiknya direnggut oleh penyakit kelam. Bahkan tempat peristirahatan yang layak pun tak bisa ia berikan. Baginya dunia adalah penderitaan. Di tengah keputusasaan, sesosok wanita muncul. Oh, masih ada yang tersisa ternyata. Wanita itu menawarkan bantuan, namun Debo yang hancur hanya menyuruhnya pergi. Itulah awal mula takdirnya terikat dengan Eren. Kembali ke masa kini, di tengah kekacauan serangan monster, seorang prajurit malah bersorak merayakan kemenangannya. Sial, andai saja aku lebih cepat, keluh seorang pemuda. Tapi harus kuakui Debo tadi keren juga. Eren mendekat dengan tenang. Semua sudah beres, saatnya kita pergi. Debo menatap Eren yang berdiri gagah di atas tumpukan monster menarik napas dalam-dalam. 1 tahun bersama Eren telah mengubah seluruh pandangannya tentang dunia. Kini tujuannya hanya satu, membantu Eren. Tiba-tiba seseorang menyindir, lihat muridnya Eren. Hentikan, ujar Debo dengan tatapan tajam. Di pegunungan Elnat, sebuah tempat misterius, membuat semua orang gelisah saat suara lirih meminta tolong terdengar.
Seorang gadis muda memohon untuk menemukan kakaknya di tambang berbahaya mempertaruhkan segalanya. Eren menolaknya mentah-mentah. Kau hanya akan jadi beban. Aku tidak menerima permintaan pribadi. Cari saja petualang lain, tambah Eren. Belum tentu kakakmu masih ada. Debo maju Eren. Kita mungkin satu-satunya harapannya. Debo tetap bersikeras. Aku akan melindunginya kumohon. Pertimbangkan lagi dipintanya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mereka tiba di sebuah gua sunyi. Semua melangkah maju dengan kewaspadaan penuh. Gadis itu melihat sesosok tubuh. Bukan kakakku. Anehnya ini bukan ulah monster. Sosok ini sudah di sini sekitar seminggu. Tiba-tiba seseorang terkesiap. Tunggu aku kenal dia. Duarir. Ledakan dahsyat mengguncang lantai gua puing-puing beterbangan menyelimuti segalanya. Debo dengan sigap melindungi sang gadis. Apa-apaan barusan? Dari balik reruntuhan monster bermata menyala bangkit, sosok raksasa itu adalah Zakum. Zakum mengaum keras, Debo berteriak. Berlindung di belakangku. Mawala iya waliyawu. Eren melesat maju, Debo serang dari kiri. Pertarungan pun dimulai. Kita selesaikan ini dengan cepat. Benturan kekuatan dahsyat antara mereka dan Zakum tak terhindarkan. Sementara itu, Senen mengamati pertarungan dari jauh, menganalisis setiap gerakan dengan seksama. Setelah pertarungan usai, Debo bersandar pada kapaknya. Ternyata sehebat rumornya. Di mana Senen? Pertanyaan itu menyadarkan Debo. Ia menatap ke dalam gua. Kenapa dia pergi sendirian? Semuanya bersiap, perintah Eren. Merasakan aura yang jauh lebih kuat dari dalam gua. Yang lain ragu, aku merasakan firasat yang sangat buruk dari sana. Aku akan membawanya kembali, tegas Debo. Namun seseorang menahannya. Tugasmu adalah melindunginya. Aku tetap pergi bersamanya. Nada bicara Debo mengeras penuh tekad. Eren menahannya, ancaman di depan adalah urusanku. Tekadku sudah bulat. Debo dan Eren pun melesat maju bersama menemukan jurang lahar yang sangat besar. Jauh di bawah sebuah pohon raksasa di rantai. Dua sosok misterius berdiri di bawahnya. Eren dan Debo saling bertatapan. Sebuah sosok menunjuk ke satu arah seolah mempersilahkan mereka melangkah lebih jauh. Debo menghampiri Senen yang terduduk di samping sosok kakaknya. Dengan suara gemetar, Senen memastikan bahwa itu benar-benar saudaranya. Debo berteriak agar Senen tetap di sana dan berjanji akan segera kembali menjemputnya. Senen tersenyum getir. Ia tahu Debo akan datang, tapi sekarang semua sudah terlambat. Akhirnya Senen mengungkap sebuah rahasia bahwa Zakum berarti pohon iblis, monster yang sebenarnya adalah pohon raksasa itu. Debo bingung dengan ucapan itu. Sebaliknya Eren berterima kasih atas informasinya dan langsung menatap pohon terkutuk itu. Tetaplah di sana, kata Debo pada Senen. Ia akan membereskan makhluk yang mendekat itu. Bersembunyilah kecuali ada yang harus kau lakukan. Eren menyipitkan matanya penuh curiga. Apa kau menjadikan kakakmu sebagai tumbal? Bukannya menjawab Senen, malah mengeluarkan sebuah permata. Kalian benar-benar tidak mengerti, tuah, desisnya. Gadis itu menjelaskan bahwa semua ini dimulai saat mereka pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini, sambil mengangkat permata itu tinggi-tinggi. Permata di tangannya mulai retak. Senen menjelaskan bahwa Zakum menggunakan perantara, dan itu tidak terbatas pada patung. Tiba-tiba sosok sang kakak menyerang Debo. Dari belakang Eren terperanjat oleh serangan mendadak itu, dan segera mengubah posisinya. Lalu sosok lain melompat dari atas menerjang Eren, bagaikan bayangan gelap. Debo terluka. Ia menatap Mia tak percaya. Apa yang kau lakukan? Mia balas berteriak menuduh Eren telah merenggut teman-temannya. Ia melanjutkan, di mata kalian kami ini hanyalah target untuk balas dendam. Mia tersenyum licik. Dan sekarang, saatnya untuk pertunjukan utama. Gadis itu bertekad akan menyajikan sebuah akhir yang sangat spektakuler. Sambil mengangkat tangannya ia berkata, semua ini demi Pangeran Kegelapan. Mia mengucapkannya dengan keyakinan penuh. Debo ragu apakah Eren mampu menghadapi Zakum. Tiba-tiba Eren membentaknya, berhentilah bertingkah seperti anak kecil. Eren menegaskan, itu bukan Mia yang kau kenal lagi. Prajurit yang telah dikendalikan itu berdiri tegak siap untuk bertarung. Seketika Debo mengerti maksud Eren. Adrenalin terpacu Eren melesat ke arah musuh, menebaskan serangan dahsyat tanpa sedikit pun keraguan. Eren terjatuh dan terluka. Ia tampak menyesali pilihannya. Pada saat itulah Debo menerjang Mia yang sedang dirasuki. Ia menyerang dengan suara penuh rasa bersalah. Ini semua tanggung jawabku. Debo melemparkan perisainya ke depan. Maafkan aku, Mia. Tangan prajurit yang dikendalikan itu melayang tepat di depan wajah Debo. Tangan itu mendekat tapi serangannya justru mengenai musuh di belakang. Dengan suara lirih sosok itu berterima kasih. Tolong jaga Eren. Debo mengertakkan gigi berjuang untuk tetap berdiri. Dengan sisa tenaganya Eren pun bangkit kembali. Kini, ia bersiap menyerang balik. Eren langsung mengincar wujud asli Zakum, menerjang lurus ke pusat bahaya, membelah udara. Salah satu tangan Zakum yang berbentuk pohon raksasa menghantam ganas ke arah Eren. Debo berteriak lantang. Kita akan hancurkan monster ini, bersama-sama. Menyatukan kekuatan mereka, keduanya melesat maju.
Hantaman bertubi-tubi menghujani patung itu dari segala arah. Debo berjuang menahan lengan makhluk itu. Sementara Mia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kegelapan. Tiba-tiba seberkas panah energi melesat dan menghantam monster itu dengan telak. Eren berbalik dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Debo mulai terkorupsi. Sekarang yang tersisa hanyalah patung itu, serunya. Debo mencoba bertahan, namun akhirnya ia jatuh berlutut. Senjatanya terlepas dari genggamannya. Dengan putus asa ia memohon Eren hentikan aku. Oh telah sembuh. Ia memohon agar Eren bergegas sebelum ia melakukan sesuatu yang tidak akan bisa dimaafkan. Eren bersiap melepaskan serangan itu, tangannya gemetar. Maafkan aku, Debo. Debo tersenyum tipis, seolah menyambut takdirnya. Bayangan teman-temannya melintas di benaknya untuk terakhir kali. Debo telah menerima akhir perjalanannya. Eren, jangan ragu, pintanya lagi. Tiba-tiba ia melihat adiknya dalam sebuah ilusi kesadarannya benar-benar tenggelam dalam penglihatan itu. Debo melihatnya terjatuh dan bertanya-tanya. Sebuah sosok misterius muncul, dan Debo berteriak. Apa yang kau lakukan? Kembali pada kenyataan, Eren bersumpah untuk mengakhiri semua ini dengan cepat. Debo mengamuk. Aku tidak akan memaafkanmu karena membawanya ke sini. Ia benar-benar kehilangan kendali dan menyerang Eren dengan membabi buta. Eren berhasil menahan serangan itu. Ia bergumam, insting bertarungnya benar-benar tajam. Eren bersiap untuk jurus terakhirnya. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, menahan napas untuk mengakhiri pertarungan ini. Kemudian Eren melepaskan serangan pamungkasnya patung Zakum, hanya menatap serangan itu, tanpa bergerak sedikit pun. Demi menghentikan serangan itu, Debo nekat pasang badan. Eren sadar inilah satu-satunya kesempatan. Tak ada kata mundur. Meski Debo menjadi tameng, ia melancarkan pukulan sambil berbisik maaf. Hantaman dahsyat itu mengenai Debo dan sang patung menciptakan ledakan yang luar biasa. Terjatuh di tanah, Debo bingung dengan apa yang terjadi. Eren tersenyum lega. Sepertinya kesadaranmu sudah kembali. Meski terluka parah, ia lega karena bisa mengucapkan salam perpisahan. Debo meneriakkan namanya. Jadi itu benar-benar dirimu. Dengan putus asa ia bertanya kenapa permintaannya tak dikabulkan. Sambil terjatuh ia mengungkap kalau Debo lah sang terpilih untuk menghentikan penyihir hitam. Eren meratapi kelemahannya sendiri. Ia berkata, aku tak bisa menjadi sekuat dirimu. Dengan senyum tipis Eren mempercayakan dunia kepadanya. Ia yakin Debo akan berhasil meski napasnya terasa semakin berat. Di momen terakhirnya ia menyebut Debo murid satu-satunya. Debo mencoba menyadarkannya, tapi Eren telah pergi untuk selamanya. Setelah menceritakan semuanya pada para pahlawan, Debo pun pergi dari sana. Ia teringat tempat di mana ia gagal melindungi misinya, merasakan kembali beban berat di pundaknya. Di pemandangan aneh itu, Debo menatap sosok di kejauhan. Tiba-tiba serangan dahsyat melesat ke arahnya. Sebuah ledakan besar terjadi melahap semua yang ada di dekatnya. Debo tersentak bangun di tempat tidurnya, tubuhnya gemetar. Adiknya masuk dan berkata, kamu akhirnya sadar juga. Mimpi buruk lagi. Debo bertanya-tanya, apa itu semua hanya mimpi? Tapi adiknya memotong lamunannya. Ada yang ingin menemuimu. Perlahan Debo bangkit dan berjalan ke pintu. Palm menemuinya. Rencana kita dipercepat, bersiaplah untuk pergi. Debo bertanya, bukannya kita dapat libur? Di tempat lain seorang pria menyindir Palm, dan Palm dengan santai membenarkannya. Pria itu mulai curiga, mencoba menebak apa rencana Palm sebenarnya. Ibaru mencoba menekannya, bahkan menawarkan imbalan untuk informasi. Tapi Palm menolaknya mentah-mentah. Ia justru mengeluarkan setumpuk uang dan berkata akan melunasi utangnya. Ibaru kaget melihat uang sebanyak itu. Ia berpikir tak mungkin Palm mendapatkan uang sebanyak ini tanpa ada udang di balik batu. Setelah memberi selamat pria itu, langsung bilang mereka harus mengakhiri kontrak. Kesepakatan pun selesai. Palm bertanya soal bonus pendaftaran. Pria itu menjawab, 15 juta meso. Ibaru langsung terbelalak dan berteriak, itu gila. Tidak ada yang mau bayar petualang peringkat C semahal itu. Palm langsung berdiri. Pembicaraan ini selesai. Di luar Debo langsung bertanya, jadi bagaimana hasilnya? Palm menjelaskan Ibaru menolak bonus 15 juta itu. Debo terkejut dan menyebut Palm sudah tidak waras. Tapi Palm terlihat sangat tenang, sama sekali tidak terpengaruh. Debo pun bertanya, kenapa kita ke sini? Kamu tahu tempat ini? Palm menjawab, aku tahu betul. Disinilah aku dulu tinggal dan kehilangan adikku. Ia menjelaskan tempat ini sudah menjadi sarang para bandit. Lalu menambahkan, mungkin ini tempat terburuk di seluruh Pulau Victoria. Tiba-tiba seorang pria terlempar ke samping mereka. Palm dan Debo melihat sekelompok bandit di tengah kerumunan. Pria itu meratap mengira semuanya akan baik-baik saja. Debo menyadari ada keributan dan berkata, sebaiknya kita pergi. Ayo cari jalan lain. Tapi pria itu bangkit dan memohon bantuan mereka, mengklaim kalau dia diserang. Dia memegang Debo erat-erat memohon untuk diselamatkan. Debo hanya bisa bingung. Tunggu, apa maksudmu? Pemimpin bandit mendekat dan menuntut 3 juta meso. Adikmu mencuri dan menjual barangku. Pria itu menyangkalnya dan menyuruh mereka pergi. Pemimpin bandit itu marah dan mulai mengancamnya.
Tiba-tiba setumpuk uang dilempar ke wajah si pemimpin. Dia makin kesal dan berteriak, "Mana 3 juta mesonya?" Palm berkata, "Aku yang akan bayar utangnya. Sekarang pergilah." Sikap Palm membuat Debo garuk-garuk kepala. Tanpa banyak bicara, Palm memberi isyarat pada Ralph untuk ikut. Di tengah perjalanan, Ralph langsung bertanya, "Kau datang untuk merekrutku kan?" Jawaban Palm menusuk telinga, "Aku tak punya uang ataupun koneksi." Seketika emosi Debo meledak. "Kalau begitu kembalikan 3 juta kami," seru Debo. Ralph menjawab santai, "Aku tidak pernah memintanya." Debo makin terperangah. Situasi ini benar-benar di luar dugaan. Ralph menyeringai mulai bernegosiasi. 5 juta meso untuk keahlianku. Bagaimana? Tiba-tiba sesosok pria muncul dari belakang mereka. "Saya Beju dari Guild Pedagang Cana," ujarnya. "Saya mencari Tuan Palm." Palm mengiyakan membuat Ralph seketika membeku. Ekspresinya penuh keterkejutan. Beju tersenyum puas. "Guild kami sangat terkesan dengan kemampuan Anda di portal." Beju langsung ke intinya menawarkan sejumlah uang di muka dan bonus besar agar Palm bergabung. Mata Ralph terbelalak mendengar jumlah fantastis itu. Tanpa ragu Palm menerima tawarannya. "Penyerbuan dimulai 3 hari lagi," kata Beju. Wajah Debo langsung berseri-seri. Tentu saja dia senang. Beju melempar sekantong koin ke arah Ralph. "Itu bonus yang kau minta," ujar Palm santai. Debo hanya bisa melongo melihatnya. Masih tak percaya, Debo bertanya, "Lalu, kita mau kemana sekarang?" Tak jauh dari sana Kiri muncul. Dengan tangan terlipat, ia mengamati mereka dari kejauhan. Di sebuah kedai Debo menggerutu. "Kenapa cewek cerewet ini ikut?" Kiri menjawab, "Aku hanya menepati janjiku." Di tengah badai mereka bersiap di depan portal. Hari yang sempurna untuk penyerbuan celetuk Kiri. Seorang pemandu memberi arahan, 5 tim total 50 orang akan memasuki portal. Ralph langsung protes. "Terlalu banyak orang tak berguna. Bayaranku bisa berkurang." Raut wajahnya tampak kesal. Kemudian Beju dari Guild Pedagang Kanye menjelaskan kalau portal kali ini setingkat dengan kemampuannya. Ia yakin 50 orang dari 5 tim sudah lebih dari cukup. Menaklukkan portal ini bukan masalah besar. Palm tak menyangka Guild akan membawanya kemari. Ia menduga para pengikutnya pasti sudah pernah menjelajahi area ini. Meski lini masa sedikit berbeda dari kehidupan lalunya, Palm bertekad tak akan mengubah rencananya sedikit pun. Karena portal ini sudah pernah ia taklukkan sebelumnya. Pemandu kembali mengingatkan, "Tembakkan suar jika kalian menemukan portal kedua." Kiri menambahkan portal kedua menuju dungeon lain dengan monster yang jauh berbeda. "Jadi kalian harus tetap waspada." "Diam kau," potong Debo, lalu menatap tajam ke arah Ralph. "Hanya karena aku membayarmu, bukan berarti kau pemimpinnya di sini." "Paham," Ralph membalas dengan seringai. "Pemimpin tak hanya dinilai dari skill. Memangnya kenapa?" Palm menengahi mereka. "Bagaimana jika pemimpin ditentukan dari kontribusi terbesar di dalam portal?" Ralph tersenyum licik. Dalam hatinya ia berpikir, "Bocah ini masuk perangkapku. Inilah caraku menjadi pemimpin. Ini akan jadi menarik," gumam Ralph. Palm hanya mendoakan yang terbaik saat rombongan mulai melangkah ke dalam portal. Misi akhirnya dimulai. Tiba-tiba Debo berbalik dengan marah. Ia tak terima saat salah satu rekannya menyebutnya tak berguna. Ralph langsung memotong, "Aku tak akan melakukan hal yang tidak menghasilkan uang termasuk bertengkar." Debo pun mengadu pada pemimpin tim mengeluhkan keputusan merekrut Ralph. Sikapnya merusak semangat tim. Tiba-tiba monster menyerang, jaga formasi, atau kita semua habis. Dalam sekejap Debo terlempar seekor makhluk buas, langsung menerkamnya. Ia tertangkap dalam cengkeraman rahang monster itu. Dengan sisa tenaga ia menahan rahang itu, agar tak tertutup. Tiba-tiba Ralph muncul dan melancarkan tendangan. Bukan ke monster, tapi ke rekan satu timnya. Kiri sadar mereka mendarat di sarang musuh. "Kita dijebak," serunya. Ralph hanya berteriak, "Fokus semuanya." Palm menyadari ada yang aneh. Situasi ini berbeda dari kehidupan lalunya. Monster-monster ini tak seharusnya menyerang secepat ini. Kiri langsung menerjang maju, melepaskan jurus matahari terbit miliknya. Namun monster itu menghindar di detik terakhir. Ia menyerang lagi tapi kembali gagal. Makhluk itu terlalu lincah. Satu pukulan telak Ksatria itu terlempar ke belakang tak percaya. Gerakannya sama sekali tak terbaca. Dalam sekejap Kiri terkepung, situasinya benar-benar gawat. Sebuah ledakan dahsyat menyambar di dekatnya serangan dari titik buta. Debo berjuang sekuat tenaga melawan makhluk itu. Di saat genting Ralph menerjang ke medan laga. Dengan satu hantaman monster itu lenyap tanpa sisa. Ralph mendarat dengan gagah, menatap sisa-sisa pertempuran. Debo yang terpana mendengar Ralph berkomentar, "2 untukku, 1 untuk gadis itu, dan 1 lagi." Ralph menegaskan misinya belum usai, dan menyuruh mereka untuk melanjutkan perjuangan. Kiri mengamatinya dengan tajam dan mengakui, kekuatan lingkaran ketiga benar-benar di luar nalar. Monster lain datang menyerang,
tapi Ralph dengan mudah menghantam dan melenyapkannya seketika. Sambil menatap mangsa berikutnya, dia berkomentar, "Gerakannya acak tapi cuma itu saja." Tepat mengenai mata monster itu, dia memastikan kedua rekannya baik-baik saja. Sementara itu, kesatria wanita melihat Palm mengendalikan panah dengan pikirannya, kecepatannya melampaui milikku. Ralph menoleh pada Palm dengan tatapan serius. Sambil menahan rahang monster, dia mengakui gadis ini ternyata berguna juga. Dia mulai berpikir, kontrak jutaan bukan untuk orang biasa. Serikat pedagang pasti akan membayar lebih mahal lain kali. Dalam benaknya Ra melihat dirinya duduk di atas tumpukan uang setelah menjadi pemimpin kelompok ini. Kiri terus bertarung sambil menggerutu, dasar orang aneh, dia malah menikmati situasi ini. Ralph bersiap lagi menyeringai. Ini benar-benar mendebarkan. Tapi tiba-tiba sebuah serangan dari belakang pelakunya Palm sendiri. Setelah tendangan kedua, Ralph bertanya, "Kau mau cari gara-gara Palm? Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu." Palm mengabaikannya saat monster lain menerkam Ralph. Tiba-tiba rentetan proyektil melesat menghabisi semua monster dalam sekejap. Palm berbalik waspada. Siapa yang melakukan serangan ini? Tak lama gerombolan makhluk kecil muncul dari hutan. Di atas dahan sesosok pemanah misterius telah menyiapkan beberapa anak panah. Merasakan bahaya, dia langsung tahu arahnya dan melesat menghadapi dua monster yang mendekat. Anak panah sang pemanah misterius melesat dan melenyapkan kedua monster itu seketika. Dia terkesan dengan kecepatan sihir itu dirapal. Dari kejauhan sosok berkerudung itu mengamati semuanya. Sebuah panah api melesat menuju sang pemanah di tengah pepohonan. Serangan itu tepat sasaran, memicu ledakan yang sangat besar. Ralph terkesan strategi yang cerdas menggunakan monster sebagai tameng. Tapi Debo memperingatkan, hati-hati. Palm menoleh dan terbelalak kaget. Beberapa anak panah melesat lurus ke punggungnya. Ledakan terjadi. Debo berteriak panik, "Bos!" Palm tak percaya. Bagaimana bisa dia muncul di belakang kami? Aku yakin seranganku mengenainya. Tempat ini terlalu bahaya, kita harus mundur, seru Kiri. Tapi Ralph bertanya, mundur kemana? Hujan proyektil turun tanpa ampun ke arah mereka. Cepat keluar dari sini, teriak salah satu dari mereka. Tapi hujan panah itu tak ada habisnya. Dua anggota tim langsung terjatuh. Kiri mengeluarkan jurus tebasan surya untuk bertahan. Dia berbalik dan berteriak, "Lari ke hutan jika kalian ingin selamat." Tapi rekannya menjawab, "Tidak bisa. Musuh sudah menunggu di jalan itu." Seekor monster raksasa menerkam anggota yang lain. Tiba-tiba, sebuah jalan terbuka secara misterius menembus api dan tubuh monster. Melihat itu, Ralph menyatakan, "Aku yang akan memimpin." Dia bersiap untuk menerobos. Kiri berteriak frustasi, "Jangan buang-buang waktu, lari saja. Bos kita bisa berakhir di sini," seru Debo. Palm mengerahkan seluruh kekuatannya dan meluncurkan serangan api dahsyat. Sihir itu meledak dengan kekuatan luar biasa. Dia berteriak pada Debo, "Perhatikan baik-baik." Sang pemanah musuh terkejut. Dia berhasil menemukanku. Sambil menyiapkan panah lagi, dia bergumam, "Kekhawatiran Tuan ternyata beralasan." Palm berbisik, "Maafkan aku, selamat tinggal." Lalu dia segera mundur dari sana. Bagaikan bayangan, dia melesat lincah di antara pepohonan menghindari setiap serangan dengan mudah. Pemanah musuh kebingungan. Bagaimana bisa dia secepat itu? Dan saat itulah dia menyadari gambaran besarnya. Satu orang dari pasukan tombak telah menghilang. Tiba-tiba bola api raksasa menyambar sang pemanah ledakannya, menerangi seluruh hutan. Pal dengan santai muncul dari kobaran api, menyatakan dia sudah melihat serangan itu datang. Debo berlari mendekat dengan semangat. "Itu tadi keren sekali." Dia pun menjelaskan rencananya yang cemerlang. Pertukaran samaran mereka berjalan mulus, berkat pengalihan perhatian barusan. Tapi mendadak sebuah proyektil gelap melesat dan menghantam Debo. Tubuhnya langsung tersungkur tak berdaya di hadapannya. Pal tertegun menyaksikan apa yang terjadi. Kemarahannya memuncak, dia pun memfokuskan energi yang luar biasa dahsyat untuk serangan balasan. Serangan itu meledak dengan kekuatan penuh. Salah satu musuh menatap tak percaya, mustahil yang lainnya terlempar sambil berteriak kaget. Kiri sigap meraih Debo, menariknya dan berseru, "Semuanya lari secepat mungkin." Namun sebuah proyektil lain menghantam kakinya saat dia melindungi temannya. Dampaknya membuat mereka berdua terhempas ke tanah. Ksatria itu hanya bisa meringis kesakitan karena lukanya. Sang pemanah memerintahkan pasukannya untuk fokus sementara. Ralph kini membawa kedua temannya sambil menggerutu karena harus menjaga seluruh kru. Musuh itu berteriak, "Kalian tidak akan pernah bisa lolos dari jangkauanku, secepat apapun kalian berlari." Dia menarik anak panah berikutnya membidik sasarannya. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh mendekat. "Apa sebenarnya rencanamu?" tanya Kiri pada Ralph. Dia hanya menjawab, "Aku cuma mengikuti perintah bos." Tanpa bertanya lagi, mereka terus berlari menembus hutan, hingga tiba-tiba langkah mereka terhenti oleh sesuatu yang tak terduga. Di depan mereka sebuah portal
Kedua muncul raut bertanya-tanya, mungkinkah Palm sudah tahu lokasinya selama ini? Sebab ini belum berakhir, masih banyak jalan yang menanti. Walau hari ini berpisah, esok kita pasti berjumpa lagi. Jangan pergi terlalu lama, karena kisah ini masih terus membara. Kita akan bersatu kembali dalam petualangan yang baru. Dalam satu dunia yang sama kita berlari mengejar satu mimpi. Jangan pergi terlalu lama, api semangat ini masih menyala, kita pasti aman. Sampai jumpa di petualangan baru. Satu dunia satu mimpi. Kita berlari sendiri, namun jangan khawatir. Kisah ini akan terus membara sampai kita bersatu di petualangan berikutnya. Perjuangan kita belum selesai.